Hei Lan Lan Ma. Apakah biaya sekolah sudah terkumpul? Hanya aku satu-satunya di kelas yang belum membayar. Ibu, sekarang datang ke sekolah. Lan Lan, lihatlah ayah. Hari ini jatuhnya parah. Ayah, ada apa ini? Ada pencuri masuk ke rumah. Kamu tidak tahu. Aku diperkosa. Kamu juga tidak tahu. Selama bertahun-tahun, selain bisa memancing, apalagi yang bisa kamu lakukan? Bos, Kalian semua jangan mendekat. Kamu juga jangan mendekat. ayah tidak bisa pergi. Lan Lan, jika ada yang ingin kamu katakan, bicaralah baik-baik dengan ayah. Jangan terbawa emosi. 10 tahun yang lalu, kamu yang membuat ibuku meninggal. 10 tahun kemudian, setelah kamu keluar dari penjara, kamu tidak peduli padaku. Kamu yang membuat keluarga ini hancur. Aku membencimu. Lan Lan, Lan Lan, Lan Lan, Lan Lan. Lan Lan, semuanya salah ayah. Jika diberi kesempatan lagi, aku pasti akan membuat kalian berdua, ibu dan anak, menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Sudah 10 tahun kita menikah. Setiap hari tidak peduli pada keluarga. Hanya tahu memancing. Xiao Fang, aku tidak bisa menjalani hidup ini lagi. Mari kita bercerai. Bukankah aku sudah mati? Apakah aku terlahir kembali? Sayang, sayang. Jangan panggil aku sayang. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Jaga dirimu baik-baik. Bukan Chen Tingsheng. Kau benar-benar brengsek. Di kehidupan sebelumnya, aku membunuh istri dan anakku karena memancing. Di kehidupan lalu, karena aku pergi ke jembatan, Xiao Fang mengalami kecelakaan. Sayang, jangan pergi ke jembatan. Sayang, lepaskan. Hidup dan matiku tidak ada hubungannya denganmu. Sayang, beri aku satu kesempatan lagi. Ya, maafkan aku sekali lagi. Aku tidak akan memancing lagi di masa depan. Aku hanya ingin hidup bahagia bersamamu dan Lan Lan. Lepaskan, aku tidak akan pernah percaya padamu lagi. Sayang, oh sayang. Apakah kau tahu betapa berbahayanya tadi? Tidak apa-apa, kan? Dia bahkan peduli padaku. Bahkan pancing kesayanganku patah. Apakah dia benar-benar berubah? Tidak apa-apa, apa yang kau katakan itu benar. Kau bilang kau tidak akan memancing lagi. Ayo jalani hidup dengan baik bersamaku. Tidak, sayang, aku bersumpah kepadamu. Aku tidak akan pernah lagi menyentuh pancing. Aku hanya ingin kau dan Lan Lan hidup bahagia. Aku ingin memberikan kebahagiaan untuk kalian. Jika aku melanggar, biarlah langit menghukumku. Baiklah, demi Lan Lan. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Terima kasih, sayang. Aku pasti akan membuatmu dan Lan Lan bahagia. Selamat, pemilik telah mengaktifkan sistem memancing segala sesuatu. Pengikatan sistem selesai. Menerima tugas memancing, harap selesaikan dalam 10 menit. Tugas kali ini, dalam 10 menit, pergi ke lokasi yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas memancing. Hadiah tugas 1 juta. Hitung mundur 9 menit 59 detik. Ini adalah tugas memancing. Apa situasi ini? Bos, 1 juta. Itu terjadi 10 tahun yang lalu. Sebuah rumah di kawasan sekolah hanya kurang dari 10.000. Aku bisa memiliki uang sebanyak itu. Masalah biaya sekolah Lan Lan teratasi. Bahkan bisa membuat istri dan Lan Lan hidup bahagia. Tingseng, jika kau benar-benar memutuskan untuk berbuat baik, maka aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tapi kau harus berjanji padaku. Jangan lagi memancing. Bisakah kita hidup bahagia bersama saya dan Lan Lan? Hanya ada 10 menit. Tidak ada waktu lagi. Suami Tingseng. Sayang, tunggu sebentar di sini. Aku akan segera kembali. Biaya sekolah Lan Lan bisa aku selesaikan hari ini. Kamu mau kemana? Pergi minum obat. Chen Tingseng, aku tahu kamu tidak akan berubah. Ini dia. Tersisa 1 menit. Jika menyelesaikan tugas memancing, bisa mendapatkan 1 juta. Aku baru saja mematahkan pancing. Dari mana ini? Tidak peduli, lepaskan saja. Hitung mundur 10 detik. Kenapa tidak ada anjing? Apakah posisinya salah? Kenapa tidak ada suara? Dapat ikan.
Ah, ini berat. Tidak heran ini ikan seberat 100 jin. Ini adalah sebuah mobil. Apa kamu sedang bermimpi? Tidak percaya ada orang yang menjatuhkan mobil. Selamat, pemilik telah menyelesaikan tugas memancing kali ini. Hadiah sedang diberikan. Selesai. Tidak. Lalu bagaimana dengan hadiah 1 juta saya? Kenapa hanya ada mobil besar ini? Apakah ini hadiah? Di dalam mobil ada orang. Masih kuat. Cantik, cantik. Bro, kamu pakai umpan merek apa? Bisa dapat Mercedes juga. Keren banget. Omong kosong. Minggir, omong kosong. Umpan merek apa? Belum pernah dengar. Ada dokter tidak? Cepat ikut saya. Tenang saja, pasti tidak akan apa-apa. Bagaimana, dokter? Untung datang tepat waktu. Pasien sudah keluar dari bahaya, itu bagus. Meskipun tidak mendapatkan hadiah sistem 1 juta, tapi menyelamatkan seseorang juga sudah cukup berharga. Halo. Halo, apa? Saya segera ke sana. Seperti, kenapa kamu begitu ceroboh? Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana saya harus menjelaskan kepada ibumu? Saya baik-baik saja, kan? Oh ya, ayah, hari ini seorang kakak yang mengantar saya. Biaya pengobatan saya juga dia yang bayarkan. 24 jam menemukan penyelamat yang tampak seperti Wanru. Saya ingin mengucapkan terima kasih padanya dengan sungguh-sungguh. Ya. Baru-baru ini terjadi kasus perundungan yang parah di sekolah. Chen Lan mengabaikan peraturan sekolah, tidak mengakui pengelolaan ketua kelas, Xiao Zuang, melakukan penganiayaan yang kejam terhadap Xiao Zuang. Benar-benar tidak tahu aturan. Ini adalah sekolah. Bagaimana orang tuamu mengawasi? Ayahnya adalah pemancing yang menyebalkan. Sepanjang hari hanya tahu memancing, tidak peduli dengan urusan rumah. Apa yang bisa dia ajarkan kepada anaknya? Chen Lan segera meminta maaf kepada Xiao Zeng. Saya tidak akan meminta maaf. Chen Nan. Tanpa membahas fakta, kamu memukul orang itu salah. Segera minta maaf kepada Xiao Zeng. Saya tidak salah. Saya tidak akan meminta maaf. Saya tidak mengatakan yang salah. Kau anak kecil yang jahat. Ayahmu yang tidak berguna tidak mengurusmu. Hari ini aku akan mendidikmu dengan baik. Minta maaf kepada anakku. Saya tidak baik. Hari ini saya memukulmu. Minta maaf dan berhenti. Saya ingin lihat siapa yang berani menyentuh putriku. Kenapa kamu berani memukul putriku? Chen Tiansheng ah. Chen Tingsheng, apa yang kau lakukan ini? Di sekolah, kau berani memukul orang. Apakah masih ada hukum di dunia ini? Tidak mengurus anak sendiri tetapi tidak membiarkan orang lain mengurusnya. Anak seperti ini, cepat atau lambat, akan membuat rumah tangga hancur. Perempuan tidak mengajarkan kesalahan ayah. Dengan ayah yang tidak beradab seperti ini, benar-benar bukan orang baik. Guru Li, kau lihat kan? Atas tidak lurus, bawah pun miring. Aku hanya mendidik sedikit putrinya yang tidak mendengarkan. Dia bahkan ingin memukulku. Chen Tingsheng, inikah contoh yang kau berikan kepada anak-anak? Lalu bagaimana denganmu, Guru Li? Tadi saat dia ingin memukul putriku, mengapa kau tidak mengucapkan kata-kata ini? Karena Chen Lan baru saja ingin memukul Xiao Zuang lagi. Ayah Xiao Zuang hanya sedang mendidik putrimu. Chen Lan mengabaikan fakta dan kau memukul orang itu salah. Xiao Zuang sebagai ketua kelas, mengapa dia tidak mengatakan tentang orang lain? Kau seharusnya mencari alasan dari dirimu sendiri. Segera minta maaf kepada Xiao Zuang. Aku tidak akan minta maaf. Dia yang pertama kali memarahiku. Saya tidak bisa mendengar guru berbicara. Aku kasih tahu kamu ya. Setiap hari jangan hanya mencari masalah untuk saya. Hanya hari ini ada rapat orang tua yang menyebalkan ini. Saya bahkan tidak berhasil menangkap ikan. Segera minta maaf kepada si gemuk itu. Bagaimana bisa ada orang seperti ini? Orang ini benar-benar seperti ayahnya. Di kehidupan sebelumnya saya langsung memukul tanpa pikir panjang. Lan-Lan ini bukan barang yang baik. Lan-Lan. Ayah akan memberitahumu, jika kita melakukan kesalahan hari ini, kita harus berani mengakuinya. Jika bukan kita yang melakukan kesalahan, kita yang dirugikan, kamu tinggal bilang pada ayah. Ayah pasti akan membela keadilan untukmu.
Kenapa ayah seperti orang yang berbeda? Lan, berani katakan. Keadilan apa yang harus dibela? Jangan bawa sifatmu di masyarakat ke sekolah. Anakmu telah memukul orang, harusnya minta maaf. Benar, biarkan dia minta maaf. Lan, katakan dengan berani. Dia selalu bilang saya adalah anak haram yang lahir dari ibu tanpa ayah. Anak liar. Itu anak liar. Mengandalkan status sebagai ketua kelas, membuat teman-teman mengucilkan saya, bahkan sering sengaja menabrak saya. Sebelumnya saya sudah sabar. Hari ini dia lagi-lagi memarahi saya. Saya membalas sedikit. Dia langsung menyerang saya. Saya hanya membalas serangannya. Jika ibu tahu, saya akan menyerahkannya kepada ayah. Guru Li, apakah Anda mendengar apa yang dikatakan putri saya? Saya ingin bertanya. Apakah orang seperti Anda yang tidak bisa membedakan benar dan salah adalah kaki tangan kekerasan di sekolah? Apakah orang seperti Anda layak menjadi guru? Anda menuduh saya. Dia harus meminta maaf kepada putri saya hari ini. Jika tidak bisa, saya akan menemui kepala sekolah. Jika kepala sekolah tidak mengurusnya, saya akan menemui dinas pendidikan. Saya tidak percaya. Sekolah ini hanya bisa diatur oleh orang-orang seperti kalian. Saya rasa apa yang dikatakan ayah Lan itu benar. Memukul orang itu salah. Tapi bagaimanapun juga, Xiao Zuang yang mulai memarahi. Dia yang pertama menyerang. Biarkan Xiao Zuang meminta maaf. Dan berjanji tidak akan mengganggu Lan lagi. Jika itu dilakukan, masalah ini dianggap selesai. Saya tidak akan meminta maaf. Aku tidak salah. Minta anakku meminta maaf kepada anak kecil ini. Tidak mungkin, dia bahkan tidak bisa membayar uang sekolah. Guru Li, kamu tidak mungkin mengorbankan dirimu hanya untuk seseorang yang tidak bisa membayar uang sekolah. Untuk menyinggungku. Biarkan Xiao Zong meminta maaf. Guru Li. Guru Li. Hei. Minta maaf. Chen Lan, maafkan aku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ayo, aku akan membiarkanmu pergi. Itu maksudnya apa? Anakku sudah meminta maaf kepada putrimu. Apalagi yang kamu inginkan? Dia meminta maaf karena dia mengganggu orang. Kamu yang jadi orang tua, tadi hampir memukul putriku. Bagaimana ini bisa diselesaikan? Lalu, apakah kamu ingin membalas? HMPH. Ayo. Aku akan berdiri di sini hari ini. Jika kamu berani, pukul saja. Hei. Kamu sudah bangun. Kamu berani memukulku. Saya memberitahu kamu, jangan bully putriku. Ayo, Lan, kita pulang. Sepertinya ayah sudah berubah. Ada apa, Lan? Mau makan kue? Tidak mau. Hari ini adalah ulang tahunku. Aku hanya ingin melihat. Chen Tingsheng, kamu hanya tahu memancing setiap hari. Bahkan tidak tahu ulang tahun putrinya. Benar-benar binatang. Lan. Tunggu sebentar di sini ya, sayang. Papa. Selamat ulang tahun, putri kecil. Doraemon. Doraemon datang untuk merayakan ulang tahunmu, suka tidak? Suka. Yang penting Lan suka, Tapi, Papa, dari mana uangnya? Bagaimana, bos, bisa diterima? Set ini baru banget, apakah kamu yakin mau menjualnya? Ayah punya caranya sendiri. Tapi, uang sekolah belum dibayar, harus. Lebih baik tidak usah. Bagaimana bisa tidak usah? Uang sekolah adalah hal yang harus dipikirkan ayah. Hari ini Lan adalah bintang kecil. Bagaimana mungkin tidak ada kue? Terima kasih, ayah. Sayang. Apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah kamu bilang akan memberiku kesempatan lagi? Kenapa masih mau pergi? Aku berjanji akan memberimu satu kesempatan. Tapi bagaimana kamu melakukannya? Kamu malah pergi memancing lagi. Hari ini aku benar-benar tidak memancing. Tadi aku pergi menyelamatkan seseorang. Cukup. Aku tidak akan mempercayaimu lagi. Sayang, kali ini kamu benar-benar salah paham. Jika kamu tidak percaya, aku bisa membawamu ke rumah sakit. Ayo bertemu dengan gadis yang aku selamatkan. Kamu akan tahu apakah aku berbohong atau tidak. Baiklah. Maka aku akan mempercayaimu sekali lagi. Bukankah kamu bilang hari ini bisa menyelesaikan biaya kuliah Lan? Di mana dia?
Selamat, pemilik telah menyelesaikan tugas memancing kali ini. Hadiah sedang diberikan. Sepertinya sistem adalah ilusi reinkarnasiku. Aku seharusnya tidak percaya. Chen Tingsheng, kamu sama sekali tidak layak menjadi ayah. Ayo kita pergi. Sayang, ibu, tunggu sebentar. Ibu, ini adalah kue ulang tahun yang dibeli ayah untukku. Dia sepertinya benar-benar berubah. Bagaimana kalau kita memberi ayah satu kesempatan lagi? Dia bahkan ingat ulang tahun putrinya. Xiao Hao, cepatlah. Xiao Fang, lihatlah, kamu menikah dengan sampah ini, hanya jadi anak durhaka. Ibu, kenapa kamu datang? Jika aku tidak datang, kamu akan segera dibully sampai mati oleh orang ini. Sampah yang bahkan tidak bisa membayar uang sekolah putrinya sendiri. Mati saja sudah cukup. Xiao Pang, nanti kamu pergi dengan Xiao Hao untuk mengambil akta nikah. Dia adalah manajer di grup Hongsheng. Gaji tahunan 20.000 yuan. Jauh lebih baik dari ini. Sampah yang bahkan tidak bisa mengeluarkan beberapa ratus yuan untuk uang sekolah. 100 kali lipat lebih baik. Ibu, kamu gila. Bagaimana bisa kamu memaksaku menikah dengan orang seperti ini? Dia menyakiti istrinya sampai cacat dan merangkak pulang ke rumah ibunya. Kamu mendorongku ke dalam api. Apa salahnya memukul istri? Siapa pria sukses yang tidak punya sedikit temperamen? Itu benar, Xiao Fang. Memukul itu tanda sayang, memarahi itu cinta. Tenang saja, hanya kau harus ikut denganku. Aku jamin kau akan hidup enak. Aku juga akan mengirim Lan ke sekolah terbaik di kota. Aku tidak setuju. Xiao Fang. Si Xiao Hao sudah memberikan 20.000 sebagai mahar. Jangan tidak tahu terima kasih. Ketua sudah menemukan penyelamat nona besar. Di desa Xinghua di pinggiran kota. Segera siapkan hadiah. Bos ingin pergi berterima kasih secara langsung. Kau bahkan menjualku demi mahar. Tentu saja, adikmu menikah tanpa mahar. Menikahi orang yang hanya bisa memancing ini. Adikmu seumur hidup tidak akan menikah. Xiao Fang, ikutlah denganku. Aku jamin. Aku pasti akan memastikan Lan mendapatkan pendidikan terbaik. Demi Lan agar bisa mendapatkan pendidikan terbaik, aku tidak punya pilihan lain. Sayang, jangan pedulikan dia. Sampah ini, apa urusannya denganmu? Kau di sini bicara saja. Aku bilang padamu, menghabisimu semudah menginjak semut. Apa ini? Lihat apa yang dilakukan pada Xiao Huang. Haha, ayo pergi. Ayo, hehe. Sialan kamu. Aku mohon, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku janji tidak akan memancing lagi. Mama, berikan papa satu kesempatan lagi. Ya, papa benar-benar sudah berubah. Aku percaya padanya. Lan sayang, mama janji ya. Tidak, aku tidak setuju. Orang yang bahkan tidak bisa membayar beberapa ratus biaya sekolah ini, sama sekali tidak layak menjadi menantuku. Apalagi, mahar Xiao Hao sudah aku terima. Ma, kamu gila. Cepat kembalikan uangnya. Hah, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu ingin aku mengembalikan uangnya? Baik, untuk menikah lagi dengan orang yang tidak berguna ini. Tidak ada kemungkinan. Orang yang tidak berguna ini, selain memancing, bisa apa lagi? Apa memancing ini bisa menghasilkan uang? Terdeteksi bahwa tuan rumah menghadapi kesulitan. Temukan sumber air dalam 30 detik dan lakukan pemancingan. Bisa menyelesaikan kesulitan saat ini. Hitung mundur 29 detik. Harus menemukan sumber air dalam 30 detik. Dari mana aku bisa mencari sumber air? Selesaikan kesulitan. Selesaikan kesulitan. Xiao Fang. Lihatlah, kamu menikahi orang yang tidak berguna. Ini seperti buka celana dan pipis. Sungguh tidak tahu malu. Perfect Chen Tingsheng. Kau gila. Kau sedang melakukan apa? Cepat, masuklah, cepatlah. Sudah saatnya. Kenapa kau masih memancing? Hahaha. Aduh, sial. Sangat hebat. Hei, aku sedang memancing di sini. Lihatlah orang bodoh ini, memancing sampai terjebak, masih pakai air seni. Cepatlah, cepatlah. Tolong. Apa? Sudah tahu, target ditemukan. Siapa kamu? Ini rumah kami. Siapa yang membiarkan kalian masuk? Kamu siapa sih? Berani menarikku?
Kau juga tidak mencari tahu. Aku tidak takut pada siapapun. Baiklah, baiklah, tutup mulut. Ini adalah kepala keluarga Zhou dari Longcheng. Ketua grup Hongcheng. Undian. Hehe, ketua itu. Kenapa kau datang? Siapa kamu? Ah, saya adalah manajer baru di perusahaan kita. Xiao Wu, ya, tidak ada ingatan. Hahaha. Keluarga Zhou di Longcheng mengirimkan Tuan Chen 10 batang emas, sepasang sayur giok, 1 set villa, 1 mobil Mercedes-Benz. Ayah, Ketua Zhou, mengapa Anda memberikan barang yang begitu berharga kepadanya, Ayah? Ya Tuhan, ini benar-benar emas. Aduh, sayur giok ini setidaknya bernilai 100.000 yuan, kan? Aduh. Semua ini untuk saya. Anda juga layak. Ini adalah hadiah untuk Tuan Chen. Berikan kepada saya. Ketua Zhou, apakah Anda salah orang? Dia hanyalah seorang pemancing yang bau. Apa prestasi dan kemampuan Anda sehingga Anda memberikan hadiah yang begitu berharga? Seorang menantu setengah anak. Anda terus-menerus menghina Tuan Chen. Anda layak menjadi orang tua mereka. Ketua Zhou, saya mendengar semua yang Anda katakan tadi. Namun, apakah Anda salah orang? Tuan Chen, Anda menyelamatkan putri saya di tepi sungai. Dia adalah penyelamat keluarga Zhou kami. Hadiah kecil ini adalah ungkapan terima kasih saya kepada Anda. Ternyata gadis itu adalah putri keluarga Zhou. Ternyata dia benar-benar pergi untuk menyelamatkan orang. Saya telah salah menuduhnya. Ketua Zhou. Saya tidak bermaksud menghina Ting Seng. Itu hanya untuk memotivasi diri saya. Dengan menantu yang sebaik ini, saya malah senang, bukan? Sudahlah, Bu, saya hanya seorang pemancing yang buruk. Bukankah Anda tadi ingin menikahkan Xiao Fang dengan Wu Hao? Wu Hao, si manajer Wu itu. Wu Hao, si pengangguran itu, bagaimana dia bisa bersaing untuk mendapatkan istrimu? Hahaha. Kamu merebut istri orang yang berjasa padaku. Tidak, Ketua. Ini adalah salah paham. Mulai sekarang, keluar dari Hong Seng Group, dikenakan larangan di seluruh industri. Ketua, saya benar-benar tahu dia adalah orang yang berjasa kepada Anda. Jika tidak, berikan saya 100 nyawa pun, saya tidak akan berani merebut istrinya. Lagi pula mereka sudah bercerai. Ketua, ini juga bukan merebut. Beri saya kesempatan. Kamu, berikan saya satu kesempatan. Ketua Dewan Direksi. Hei, Ketua Dewan Direksi. Tuan Chen, jika hadiah kecil ini tidak memuaskan Anda, silakan sampaikan permintaan Anda. Selama saya, Zhou Xiang, bisa melakukannya, saya pasti akan memenuhinya. Berdiri tegak. Keluarga Zhou di Longcheng adalah kekuatan yang sangat berpengaruh. Minta 1 miliar. Ibu, apakah Anda gila? Jangan meminta terlalu banyak. Apa maksudnya meminta terlalu banyak? Menantu saya yang baik telah menyelamatkan putri keluarga Zhou. Jangan bilang 1 miliar. Bahkan 10 miliar pun harus dia berikan. Apakah putri keluarga Zhou tidak bernilai 1 miliar? Haha, apa Anda setuju, Tuan Zhou? Tuan Zeng, meskipun Anda meminta 1 miliar, saya juga akan memenuhinya. Cepatlah, menantu yang baik. Nanti kita akan mendapatkan kekayaan besar. Hahaha. Tuan Zhou. Saya tidak bisa menerima hadiah besar ini. Saya ini orangnya. Meskipun tidak berpendidikan, tapi saya merasa bahwa berbuat baik adalah hal yang harus saya lakukan. Apalagi situasi putri itu saat itu sangat rumit. Saya rasa meskipun bukan saya, orang lain juga akan memberikan bantuan. Chen Tingjang, apakah kamu gila? Meskipun tidak butuh 1 miliar, barang-barang ini tidak bisa ditinggalkan. Apakah kamu benar-benar tidak mau? Tuan Zhou. Saya benar-benar tidak bisa menerima barang-barang ini. Tidak menyangka bahwa karakter pemuda ini begitu mulia. Jarang sekali ditemukan. Di lain waktu, saya harus lebih mendukungnya. Telepon ketua. Apa maksudnya tunggu saya kembali? Tuan Chen, grup saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Saya ingat ini adalah berita utama. Zhou Qiang terjebak dalam rencana saingan. Dan kemudian bunuh diri dengan melompat dari gedung. Keluarga hancur. Jika dihitung berdasarkan waktu, sepertinya itu baru-baru ini. Tuan Zhou, saya antar Anda. Gadis. Lihatlah, ini adalah suami baik yang kamu cari. Barang sepele ini bisa membuat keluarga kita tidak khawatir tentang makanan dan minuman. Dia bahkan menolak. Saya beritahu kamu tidak boleh menikah kembali dengannya. Tuan Chen, saya tahu kamu bukan untuk uang yang menyelamatkan orang. Tapi 1 juta ini pasti harus Anda terima.
Ini adalah sedikit niat dari putri saya, bukan? Tuan Zhou, saya benar-benar tidak bisa menerima uang ini. Hadiah sudah diterima. Silakan periksa, Tuan. Ternyata ini adalah hadiah dari sistem. Sistem ini ternyata benar-benar ada. Ah, Tuan Chen. Anda pasti harus menerima uang ini. Jika tidak, seolah-olah saya tidak bisa melanjutkan. Tuan Zhou, jika begitu saya akan menerima dengan hormat, terima kasih. Oh, benar. Tuan Zhou, apakah Anda baru-baru ini bekerja sama dengan sebuah perusahaan bernama Grup Ikan Besar? Apakah ada proyek kolaborasi? Dari mana Anda tahu? Meskipun saya sudah memutuskan hal ini, tapi saya belum mengumumkannya kepada media. Bagaimana dia tahu? Dengarkan saya, Anda pasti tidak boleh bekerja sama dengan perusahaan ini. Grup Ikan Besar adalah penipu sejati. Meskipun dia telah menyelamatkan putri saya, tapi di dunia bisnis, dia adalah orang luar. Tuan Zhou. Semoga Ketua Zhou bisa mendengarkan ini. Sayang. Maaf, saya telah salah menuduhmu. Sayang, apakah kamu benar-benar tidak marah padaku? Tolak pernikahan Zhou Jiayu. Tidak mungkin. Selama kita bertiga bisa hidup bahagia. Itu sudah cukup. Sayang, aku berjanji padamu. Aku tidak akan memancing lagi. Dan aku akan selalu berada di sampingmu dan Lan-Lan. Agar kalian bisa hidup dengan baik. Aku percaya padamu. Memicu misi tersembunyi. Temukan sumber air dan lakukan memancing dalam 1 menit. Setelah waktu habis, akan dikenakan hadiah misi terakhir. Hitung mundur 1 menit. Astaga, sistem tidak bisa bermain seperti ini padaku. Sudahlah, sistem sialan, aku tidak mau ikut. Ah, tidak ada waktu lagi. Sayang, aku pergi memancing dulu. Ah, di mana aku bisa mencarinya? Kantin terdekat saja butuh 10 menit perjalanan. Selesai, waktunya tidak cukup. Apa yang harus dilakukan? Misi ini bilang aku harus mencari air untuk memancing. Tapi tidak disebutkan lokasi spesifik. Selokan kotor ini ada airnya, bisa memancing. Itu juga bisa dianggap. Hitung mundur 20 detik. Tidak bisa memikirkan banyak hal lagi, cari saja. Tolong. Layar hitam. Makan lobak. HMPH, apakah memancing ini sudah gila? Sampai ke selokan bau ini untuk memancing. Dengar-dengar, dia bahkan tidak bisa membayar uang sekolah putrinya. Orang seperti ini sama sekali tidak layak untuk menikah. Seharusnya bersamamu. Ini adalah... Cukup enak. Bukan. Selamat kepada pemilik, telah menyelesaikan tugas tersembunyi. Sudahlah, bawa pulang dulu, baru diteliti. Astaga, tidak mungkin. Di selokan bau ini bisa mendapatkan barang antik. Kamu mau kemana? Aku pulang untuk mengambil pancingan. Bagaimana jika aku bisa mendapatkan barang antik? Maka sisa hidupku tidak akan khawatir. Kamu bodoh, langsung saja turun untuk mengambil, lebih cepat daripada memancing. HMPH, benar juga, HMPH. Kembali. Ayah, hahaha, menantu, kamu sudah kembali. Ibu sudah menyiapkan banyak hidangan enak untukmu. Juga ada daging babi kecap yang kamu suka. Hahaha. Ayo, menantu yang baik, cepat cuci tangan. Setelah itu kita makan. Mari kita mulai makan. Selesai makan, ya, ibu akan membawamu ke jalan untuk membeli pakaian baru. Lihatlah, pakaianmu sudah dipakai bertahun-tahun. Sudah menikah dengan Xiao Fang selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya ibu mertuaku memasak untukku. Benar-benar seperti matahari terbit dari barat. Ibu, silakan duduk. Duduk. Haha. Menantu, ibu, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan denganmu. Lihatlah, adik iparmu sebentar lagi akan menikah. Apakah kamu bisa? Tidak heran sikapnya berubah 180 derajat. Ternyata karena melihat kepala keluarga Zhou memberiku 1 juta, dia datang untuk meminta uang. Ibu, berapa banyak yang ingin kamu saya keluarkan? Tidak banyak. Keluarga wanita meminta mahar 10.000 di kota, 1 unit rumah di kawasan sekolah, 49.000 dan 1 mobil besar, 40.000. Bagaimana menurutmu? Bagaimana, ibu? Bukankah sebelumnya kamu hanya meminta Tingseng mengeluarkan uang mahar? Kenapa rumah dan mobil juga harus dia yang bayar? Diam, Tingseng sekarang sudah kaya, kan? Tidak mungkin kita membiarkan adik ipar menikah tanpa persiapan, kan? Haha,
Apakah kamu setuju? Ting Seng, haha. Ya, totalnya 99.000, kan? Benar. Bukankah kepala keluarga Zhou memberimu 1 juta? Ibu bahkan menyisakan 10.000 untukmu dan Xiao Fang untuk hidup. Dan biaya sekolah Lan juga sudah teratasi, kan? Memang tidak banyak. Masih menyisakan 10.000 untuk keluarga kita. Iya, hahaha. Sungguh menantu yang baik, ya. Hahaha. Bagaimana kalau kamu kasih ibu 9.000 lagi? Lagi pula, aku sudah membesarkan Xiao Fang selama bertahun-tahun. Memang tidak mudah. Ini uang ibu, kan? Kami tidak akan mengeluarkannya. Tadi kamu bilang 99.000 tidak banyak, kan? Hahaha, sebenarnya 9.000 itu ibu juga tidak perlu. Asalkan bisa membuat adik iparmu berjalan lancar. Sudahlah, ibu. Aku sudah mengerti semua ini. Xiao Hao mau menikah, kan? Sekarang dia sudah dewasa. Dia punya tangan dan kaki. Kalau mau menikah, dia bisa cari uang sendiri. Uang ini tidak akan dikeluarkan oleh keluarga kita. Kamu masih ada. Tadi di halaman. Kamu memaksakan untuk menikahkan Xiao Fang dengan Wu Hao. Apakah kamu sudah mempertimbangkan perasaanku? Pertimbangkan perasaan saya. Hanya berdasarkan hal ini. Uang ini juga tidak mungkin saya keluarkan. Kamu. Ayo, Xiao Fang. Coba lihat apa yang dia katakan. Sudah dikatakan bahwa pria yang punya uang jadi jahat. Dia baru saja mendapatkan sedikit uang dan sudah mulai besar kepala. Saya besar kepala. Apa yang saya katakan tidak salah. Kenapa uang mahar anak harus kami keluarkan? Kamu ini serigala berbulu domba. Anak perempuan orang lain semua mencari uang dari keluarga. Tapi kamu malah, lenganmu justru menjauh. Kedepannya saya tidak mau anak perempuan ini. Sayang. Apakah tadi saya berbicara agak kasar kepada ibumu? Jangan dipikirkan ya. Tidak apa-apa, suamiku. Selama ini kamu sudah banyak berkorban. Makanlah. Lan sudah datang. Sayang, saya sebenarnya berencana menggunakan uang ini untuk membeli rumah di kota untuk Lan. Menurutmu bagaimana? Pergi cuci piring. Aku adalah Taisang Lao Jun. Karena kamu memiliki hubungan dengan Tungku Lao Jun, maka aku akan memberikan tungku ini padamu. Cukup masukkan bahan obat. Niat berasal dari hati. Barulah bisa meracik dunia yang besar ini. Semua obat ajaib. Gratis. Apa kamu pikir ini hanya drama pendek? Tahu ini hanya tipuan. Bagaimana mungkin bisa diracik? Bukankah ini benar-benar menjadi obat? Oh. Ini sudah menjadi obat lagi. Bukan. Barang ini benar-benar bisa meracik obat ya? Kalau begitu aku sudah kaya. Bukan, kaya, benar. Aku hampir lupa. Tungku ini bisa meracik obat 3 kali. Harap gunakan dengan bijak. 3 kali, bukankah aku baru saja menggunakannya 2 kali? Jadi tinggal 1 kali lagi. Bukan. Kenapa kau tidak bilang lebih awal, kakek? Sayang, ini adalah rumah di kawasan pendidikan San Haiyin. Bisa membuat putri kita, Lan, masuk ke sekolah dasar percobaan terbaik di Longcheng. Seandainya Lan bisa belajar di sana, dia pasti akan sukses di masa depan. Lingkungan di sini sangat baik. Bagaimana? Suamiku, kita pilih yang itu saja. Di bawah ada air mancur juga. Lan paling suka air mancur di kota. Baiklah. Nyonya. Sumber rumah di kompleks kami sangat diminati. Saat ini hanya tersisa 1 unit yang dijual. Jika terlambat, sudah tidak ada lagi. Hanya perlu 6.999 yuan per meter persegi. Apa? 6.999. Unit ini pasti lebih dari 100.000, kan? Suamiku,
aku rasa kita sebaiknya pergi. Rumah di sini terlalu mahal. Di sini 1 meter persegi bisa membeli sebuah halaman besar di desa kita. Tidak masalah, asalkan untuk Lanlan. Berapapun harganya, itu sepadan. Sekarang tahun 2000. Harga rumah masih tergolong murah. Dalam 10 tahun ke depan, harga di kompleks ini akan menjadi 50.000 per meter persegi. Apakah kalian di San Haiyin tidak ingin berbisnis lagi? Apa saja, bahkan kucing dan anjing pun diizinkan masuk. Ini benar-benar merendahkan martabatku. Zhang Yan benar-benar sial. Kenapa dimanapun aku pergi, selalu bertemu dengan Yan Zi? Kita sudah 5 tahun tidak bertemu, kan? Aku sudah merindukanmu. Sayang, ini temanmu. Aku tidak punya teman yang miskin seperti itu. Dia adalah orang yang aku ceritakan padamu, si perempuan bau. Dia adalah bintang kelas yang menikah dengan pemancing itu. Betul sekali. Yang berdiri di sampingnya adalah pemancing bau itu. Sangat bau, Yan Zi. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Dulu kita adalah sahabat baik. Siapa yang sahabat denganmu? Kalau bukan karena kamu ketua kelas, apa kamu pikir aku akan mengelilingimu? Dulu kamu jadi ketua kelas sangat bersih. Bahkan tidak mau membiarkan aku menyalin jawabanmu saat ujian akhir. Akibatnya, aku tidak bisa ujian dengan baik dan pulang dipukul. Sayang, jangan bicara seperti itu. Dia juga pernah menjadi ketua kelas. Pernah bersinar, kan? HMPH, jadi ketua kelas ada gunanya. Akhirnya menikah dengan seorang pemancing miskin. Kamu, Nona. Usir pasangan kampungan ini. Mereka tidak layak berada di tempat yang sama denganku. Apa ini? Ini pacarku, presiden dari Jiahua Group. Gaji tahunan 100.000. Nona, apa kamu pikir seorang pemancing bau seperti itu bisa membeli sebuah rumah di sini? Siapa bilang saya tidak bisa membeli rumah di sini? Hanya kamu, si pemancing bau, yang bisa punya uang untuk beli rumah. Saya dengar kamu bahkan tidak bisa membayar uang sekolah putrimu. Apa yang kamu pamerkan di sini? Jika saya bilang saya bisa membelinya, itu benar-benar lelucon. Jika kamu benar-benar bisa membelinya, saya akan berlutut dan memanggilmu ayah. Jika kamu tidak bisa membeli, lalu bagaimana? Maka saya akan berlutut dan memanggilmu ayah. Baiklah, Nona. Mohon jadi saksi kami. Selamat tinggal. 1 juta. 1 juta. Bagaimana mungkin? Dia tidak mungkin begitu kaya. Benar-benar 1 juta. Bagaimana mungkin? Cek ini palsu. Apa yang palsu? Lihat baik-baik tanda tangan di cek ini. Zhou Xiang itu adalah keluarga Zhou dari Longcheng. Kalian pikir dia, si pemancing, apa haknya untuk mendapatkan cek dari keluarga Zhou? Baiklah, si pemancing bau berani sekali menggunakan cek palsu dan berani meniru tanda tangan kepala keluarga Zhou. Kamu benar-benar berani sekali. Saya akan melapor untuk menangkap suamimu. Bagaimana? Tidak apa-apa, ceknya memang asli. Hei, saya mau melapor. Di sini menggunakan cek palsu untuk penipuan. Sudah di ujung maut masih saja keras kepala. Nanti kalian akan terus keras kepala dengan polisi. Siapa yang menggunakan cek palsu untuk penipuan? Komandan polisi, mereka itu. Mereka tidak hanya menipu dengan lisensi palsu. Mereka juga berani menyamar sebagai Tuan Zhou untuk menandatangani. Ini adalah bukti kejahatan mereka. Komandan polisi, orang-orang seperti ini berperilaku sangat buruk. Mencemarkan nama baik keluarga Zhou sebesar 1 juta. Sudah mencapai standar hukuman yang besar. Sesuai hukum, mereka harus dijatuhi hukuman seumur hidup. Cek ini asli. Apa yang asli? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Komandan polisi, Anda pasti salah. Dia hanya seorang pemancing bau. Mengapa Tuan Zhang memberikan dia 1 juta? Iya, komandan polisi. Tolong lihat lagi dengan seksama. Cek ini tidak mungkin asli. Saya sudah menjadi polisi selama lebih dari 10 tahun. Apakah saya tidak bisa membedakan keaslian sebuah cek? Maaf telah merepotkan Anda. Tetapi saya ingin berkonsultasi dengan Anda lagi. Bagaimana seharusnya menangani kaki palsu ini? Ini termasuk dalam situasi umum, penahanan selama 5 hingga 10 hari. Mari kita pergi bersama. Oh, jadi akan ditahan. Polisi, saudara, kami tidak melaporkan laporan palsu. Kami juga tidak tahu bahwa foto ini nyata. Pemimpin kelas, tolong bicaralah dengan polisi. Kami hanya bercanda, tidak melaporkan laporan palsu. Ah, sudah cukup. Saya ingat kita baru saja bertaruh sedikit, kan? Ayah, kami hanya bercanda. Cepat jelaskan kepada polisi, ya. Ah, sudah cukup, sudah cukup, sudah cukup, sudah cukup. Mengetahui kesalahan dan mau memperbaiki, ya, itu adalah anak yang baik. Polisi, saudara, saya akan membuktikan untuk mereka berdua. Mereka memang hanya bercanda tadi, benar, benar. Kami hanya bercanda. Apakah bercanda bisa sembarangan melapor? Polisi, saudara, apa yang dia katakan tadi? Itu adalah bukti pasti dari laporan palsu. Tidak, saya bukan maksud itu. Kau bodoh, angkat kepala.
Hai. Tanda tangan kontrak. Bapak Chen, rumah yang Anda beli ada di lantai 3. Suamiku, hahaha. Akhirnya kita punya rumah sendiri. Iya, benar. Rumah, oh rumah. Ada seseorang berdiri di atas rumah. Ketua Zhou. Jenderal Zhu. Jangan pilih-pilih, ya. Sayang, tunggu sebentar di sini. Jenderal Zhu, jangan takut, jangan pilih-pilih. Wanru. Maafkan saya, ayah. Mulai sekarang, kamu harus menjaga dirimu sendiri, ya. Dou, jangan lari. Direktur Du, direktur. Kenapa kamu mau melompat dari gedung? Ada apa ini? Katakan padaku. Grup besar itu adalah perusahaan kosong. Saya telah ditipu oleh mereka. Akibatnya, rantai keuangan keluarga Zhou terputus. Keluarga Zhou kembali berada di bawah kendali saya, bukan? Ternyata dia akhirnya tetap tidak mendengarkan saya. Ketua Zhou. Tenangkan dirimu. Dengarkan aku. Selama manusia masih hidup, akan selalu ada kesempatan. Jika manusia sudah mati, maka tidak ada lagi yang tersisa. Masih banyak kesempatan di masa depan. Aku percaya kamu pasti bisa bangkit kembali. Potong denda pelanggaranku. Pinjaman bank. Cukup untuk menghancurkan pemiliknya. Aku sudah tidak punya kesempatan lagi. Ah. Ayah, jangan berpikir yang buruk, ya, pergi. Ayah. Zu. Ayah, ada apa dengan matamu? Itu adalah Tuan Chen, dia. Dia menyelamatkanku. Menyelamatkanmu. Oh, iya. Dulu keluarga Zhou menguasai Longcheng, sayang sekali. Aku percaya dengan kemampuan kepala keluarga Zhou, dia pasti bisa bangkit kembali. Apa yang suamiku katakan itu benar. Ayo, pulang bersamaku. Suamiku. Kami sekarang sudah memiliki rumah baru. Lan juga bisa masuk sekolah terbaik di Longcheng. Apa kamu lihat? Apakah kita bisa menikah kembali? Sayang, akhirnya kamu mau kembali ke jalan yang benar, kan? Ayo, kita pergi menikah kembali sekarang. Suami, ya meskipun kita sudah menghabiskan semua uang untuk membeli rumah di kawasan sekolah untuk Lan. Tapi selama kamu mendapatkan pekerjaan yang baik, kita bersama-sama berusaha ke depannya. Hidup kita akan semakin baik. Tenang saja, sayang, aku ingin membuatmu dan Lan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Silakan pelanggan nomor 1 ke jendela kami untuk memproses. Apakah kalian bersedia menikah kembali secara sukarela? Saya dengan sukarela menerima tugas memancing. Dalam 1 menit, temukan sumber air dan lakukan pemancingan. Hadiah 50 juta. Hitung mundur 1 menit. 50 juta, kita kaya. Nanti Lan dan Xiao Fang tidak perlu menderita lagi. Suami, orang-orang bertanya apakah kamu bersedia menikah kembali secara sukarela. Waduh, tidak ada waktu lagi. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Xiao Fang tahu aku pergi memancing. Jika tidak, dia akan salah paham lagi. Ayo, aduh, sakit sekali. Ada apa? Ayo sayang. Tadi perutku tiba-tiba terasa sakit sedikit. Saya pergi ke toilet sebentar. Tunggu saya di sini ya. Makan sedikit sesuatu. Di mana ada sumber air? Ya Tuhan. Terakhir kali di selokan kotor saja bisa menyelesaikan tugas. Tapi jika kali ini di toilet. Hitung mundur 19 detik. Kamu sakit ya?
Memancing di toilet. Pergi, orang macam-macam ada. Apa yang kamu lakukan? Kamu sedang buang air besar. Keluar dari sini. Kamu membuat tempat ini kotor. Lihat bagaimana saya mengurusmu. Tunggu saya sebentar lagi. Kenapa Ting Seng belum kembali? Apakah ada yang terjadi? Nona, jika suami Anda belum kembali, silakan tunggu di luar. Jangan mengganggu rekan-rekan yang akan menikah. Maaf. Maaf, telepon yang Anda dial tidak dapat dijangkau. Orang sekarang benar-benar berlari ke toilet dan buang air besar. Tuan, Anda baru saja mengatakan ada orang yang buang air besar di toilet. Apa maksudnya? Ada orang gila membawa pancingan dan memancing di toilet. Anda bilang keluarganya juga begitu. Kenapa tidak tinggal di rumah saja, malah keluar? Jika dia menggunakan toilet, kakak juga harus menggunakan. Ya, saya pasti akan mencari keluarganya dan berbicara baik-baik. HMPH. Apakah itu Ting Seng? Menggigit kail. Itu 50 juta. Sisa hidupku bergantung padamu. Tolonglah. Di saat seperti ini, pergi ke toilet untuk memancing. Apakah dia benar-benar tidak ingin menikah lagi denganku? Ternyata pria yang kaya jadi jahat. Chen Ting Seng, aku salah menilai kamu. Dapat. Ini adalah sebuah flash disk. Barang ini bisa bernilai 50 juta. Jangan-jangan di dalam flash disk ini ada rahasia. Selamat pagi, Guru. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah Anda melihat istri saya? Dia keluar menunggu Anda. Sudah keluar? Ya. Mau kemana? Seharusnya sudah pulang, kan? Pertama cari warnet. Lihat apa yang ada di flash disk. Sekumpulan kode acak. Siapa yang akan menghabiskan 50 juta untuk barang ini? Sialan, bayar dengan uang. Di dalam flash disk ini tersembunyi. Ternyata adalah data desain untuk pembayaran. Ini dalam 20 tahun ke depan. Itu adalah barang yang digunakan oleh semua orang. Barang ini memiliki potensi yang sangat besar. Sayangnya, saya tidak mengerti pengembangan. Sepertinya saya hanya bisa mencari orang lain untuk bekerja sama. Hei, terima kasih telah menyelamatkan ayahku. Ayahku ingin mengundangmu ke rumah. Keluarga Zhou, saya akan segera datang. Wanru, maafkan aku. Keluarga Zhou yang besar hancur di tanganku. Nanti, saat Tuan Chen datang, kamu ikut dia saja. Dia orang baik. Tidak, ayah. Aku ingin bersamamu. Tuan Liu, saya bisa membantu Anda bangkit kembali. Sun Qiang, kamu masih berani mendekat. Seandainya bukan karena kamu merekomendasikan grup daging besar padaku, saya tidak akan terjebak dalam keadaan seperti ini. Sun Qiang, pergi dari sini. Ini adalah rumah saya. Tidak ada yang menyambutmu. Tidak. Ini sudah bukan rumahmu lagi. Keluarga Zhou akan segera bangkrut. Setelah malam ini, villa ini akan disita. Shen Qiang, jangan terlalu berlebihan. Oh ya, villa ini sekarang sudah dibeli oleh Sun Shao. Jadi ke depannya, ini akan menjadi rumah kita, Sun Shao. Sun Qiang, kamu terlalu menindas. Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu kepada Sun Shao. Kapan kamu berhak berteriak di sini? Aku kira kamu adalah kepala keluarga Zhou itu. Dulu kamu seberapa sombong, sekarang seberapa memalukan. Kamu ini badut yang melompat. Kamu berani menghina aku. Hei. Sudah tinggi ya? Dulu ketika aku berlutut memohon padamu. Apakah kamu memberiku kesempatan? Sekarang kamu hanya perlu berlutut dan memohon kepada Sun Shao. Mungkin Sun Shao akan memberimu kesempatan. Atau mungkin, menghadiahkan rumah ini padamu. Zhou Qiang, jika kamu menikah denganku, villa ini masih milikmu. Aku masih bisa dibandingkan dengan kamu dalam hal uang, membuatmu bangkit kembali. Bagaimana menurutmu? Sun Qiang,
Kamu bermimpi. Aku, Zhou Wanru, bahkan jika mati, tidak akan menikah denganmu. Tidak masalah, Wanru, jika kamu tidak menikah. Tidak hanya keluarga Zhou yang akan hancur, bahkan Zhou Xiang akan menanggung utang 30 juta. Di kota Long ini, tidak akan ada tempat untukmu. Itu karena kita, Tuan Sun Shao, memiliki banyak uang. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Zhou Xiang, aku hanya memberimu waktu 3 detik. Entah kamu menikahkan Wanru denganku, atau kamu pergi jadi pengemis. Oh iya. Bahkan jika kalian jadi pengemis, aku tetap akan membawa Baidu pergi dengan paksa, hahaha. Sun Qiang, jangan terlalu berlebihan. Aku akan melawanmu. Masih berani memukul Tuan Sun. Akan kutampar sampai mati, kasih tahu kamu. Jika kamu masih tidak tahu diri, Akan kutaklukkan kakimu. agar kamu tidak punya tempat untuk meminta-minta. 3. Orang tua ini tidak tahu diri, betul tidak? Siapa yang memukulku, sialan. Aku lihat hari ini siapa yang berani mengganggu keluarga Zhou. Siapa yang berani memukulku. Aku lihat hari ini siapa yang berani mengganggu Zuzu. Siapa kamu sih? Ini urusanku dengan ayahku. Chen Yanseng benar-benar kamu. Hei, ketua, dia adalah orang yang aku bilang itu pemancing bau. Kamu pemancing bau. Berani mengurus urusanku, di kota Long ini, aku bisa membunuhmu dengan 1 tembakan. Iya, Maka aku akan lihat hari ini apakah pancingku yang kuat. Atau jarimu yang kuat. Aku. Anjing, kamu berani memukulku. Aku tidak hanya akan memukulmu, aku juga akan mencambukmu. Hei, jangan. Bukankah kamu sangat kuat? Tanganmu kuat atau batangku yang kuat, anjing. Tunggu saja, kamu. Biarkan aku menunggu. Profesor Zhao. Kalian tidak apa-apakan. Kak Chen, terima kasih ya. Seandainya aku bukan kamu, aku. Kakak Chen, keluarga Sun sekarang di Longguo bisa mengatur segalanya. Kamu sudah memukul Sun Qiang lagi. Mereka pasti akan mencarimu masalah. Cepat pergi. Selama membayar untuk mengembangkan Long Mei, menghilangkan seorang anggota kecil dari keluarga Sun, itu kan seperti bermain saja. Tidak apa-apa, Nona Liu, saat ini aku tidak menganggap keluarga Sun serius. Tidak membahas ini, aku datang ke sini untuk membicarakan kerjasama dengan keluarga Zhou. Mungkin bisa membantu keluarga Zhou bangkit kembali. Apa yang tersimpan di sini? Bisa membantu keluarga Zhou bangkit kembali. Chen Si, aku tahu kamu sangat ingin membantu kami, tapi USB ini sepertinya tidak cukup untuk membuat keluarga Zhou bangkit, kan? Kepala keluarga Zhou, aku rasa sebaiknya kamu lihat dulu isi USB ini. Baru kemudian mengambil keputusan. Aku akan ambil komputer dulu. Teknologi ini benar-benar sangat maju. Setidaknya 20 tahun lebih maju dari dunia. Kak Chai, apakah kamu benar-benar ingin menggunakan ini, Pi Tracer, untuk bekerja sama denganku? Betul, kepala keluarga Zhou. Jika kita bisa mengembangkan Pi Tracer ini, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, saya rasa ini tidak hanya bisa menghidupkan kembali keluarga Zhou, bahkan mungkin bisa melampaui kejayaan masa lalu. Dompet ini memang barang yang bagus. Tapi sekarang saya bangkrut. Tidak ada uang untuk mengembangkan ini. Bank juga tidak memberikan saya pinjaman. Saya sudah memikirkan ini sebelumnya untuk Anda. Saya merasa demikian. Tuan Zhou, Anda telah beroperasi di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Pasti ada beberapa teman pemilik usaha yang sejalan. Sebenarnya kita bisa bekerja sama bertiga. Saya kenal cukup banyak orang kaya, tapi jika saya pergi menemui mereka, mungkin saya tidak akan bisa bertemu. Hanya bisa mengandalkan jaringan Tuan Zhou. Atau kita pergi ke Dummy Teknologi untuk mencoba keberuntungan. Dompet ini sangat cocok untuk Dummy Teknologi. Dummy Teknologi adalah salah satu dari 10 grup teratas di Dragon Country. Saya tidak akrab dengan Tuan Lei. Sore ini Dummy Teknologi akan mengadakan konferensi pers. Tuan Lei juga akan hadir di lokasi. Kami sudah menerima undangan, tapi karena masalah kebangkrutan, ayah saya tidak terlalu ingin pergi. Jika tidak, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba keberuntungan. Baiklah, kita lakukan itu. Ya ampun. Itu Tuan Ding dari Tianyi Group. Ternyata yang datang adalah para tokoh besar dari berbagai pihak. Apa? Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Ini adalah konferensi pers dari Tuan Lei. Bukan sembarang orang bisa masuk ke sini. Kami menerima undangan dari Dummy Teknologi. Kenapa kami tidak boleh datang? Siapa kamu?
Aku sedang mencari kesempatan untuk mengurusmu. Kamu masih berani datang ke konferensi pers Tuan Lei. Shen Qiang, ini adalah konferensi peluncuran produk baru Dami Teknologi. Ini bukan wilayah keluarga Sun kalian. Benar, ini memang konferensi peluncuran produk baru Dami. Tapi keluarga Zhou kalian sudah bangkrut. Apa hakmu untuk duduk bersama kami yang dewasa? Benar, aku di sini untuk membantu Dami Teknologi membersihkan sampah. Tuan Lei tidak akan marah padaku. Sebuah keluarga kecil yang sudah bangkrut, berani-beraninya ingin bergantung pada Tuan Lei. Sungguh konyol. Keluarga Sun, buang mereka keluar. Hadir di acara yang sama dengan orang seperti ini adalah penghinaan bagi kami. Dengar itu. Sampah seharusnya tinggal di tumpukan sampah. Nak, kamu beruntung. Tunggu sampai konferensi selesai. Kamu akan melihat apa yang terjadi. Terima kasih kepada semua yang hadir di konferensi pers Dami Teknologi. Ada dua hal dalam konferensi ini. Yang pertama adalah peluncuran produk baru. Yang kedua adalah putriku, Lei Rou, yang menderita penyakit. Hanya ramuan Tian Huan dan dalam kitab kuno yang dapat memperpanjang umur. Jika bisa mendapatkan informasi tentang hal ini. Hadiah 10 miliar, Tian Huan dan... Ini adalah ramuan legendaris. Hanya dewa obat dari Tianshan yang telah meninggal yang bisa meramunya. Ya, meskipun dewa obat Tianshan telah mengungkapkan resepnya. Namun, tidak ada yang berhasil meramunya hingga kini. Hanya mungkin ada satu atau dua yang tersisa di masyarakat. Siapapun yang bisa menemukan petunjuk, pasti akan menjadi orang kaya 10 miliar. Terbang tinggi. Zhang Zong harus membuka pandangannya. Hadiah bukanlah yang terpenting. Yang penting adalah mendapatkan pengakuan dari Lei Zong. Siapa yang tidak tahu bahwa Dami Teknologi menguasai Long Cheng? Selama bisa bekerja sama dengan Lei Zong, pasti bisa masuk ke dalam arus utama. Ada benarnya, dengan posisi daya teknologi. Siapapun yang menemukan petunjuk, dia adalah orang yang berjasa bagi Lei Zong. Apakah masih khawatir tidak ada bisnis di masa depan? Lei Zong, saya ingin bertanya, jika tidak ada petunjuk. Tapi ada Tian Huan dan... Lalu bagaimana? Siapa dia? Apakah dia memiliki Tian Huan dan, jika iya, bukankah dia akan terbang tinggi? Nanti kita harus menjalin hubungan baik, jangan sampai kalian tertipu olehnya. Dia saja tidak layak memiliki dan Huan Hun Tian Gu. Kenapa kamu berkata begitu? Dia hanya seorang pemancing yang bau, sampah dari lapisan bawah masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, bahkan tidak mampu membayar biaya sekolah putrinya yang beberapa ratus. Telah menjalin hubungan dengan keluarga Zhou. Sekarang merasa diri di atas segalanya. Lucu, ternyata seperti itu. Hanya seorang badut yang mencari perhatian. Nak, saya sarankan kamu cepat pergi sekarang. Jika tidak, kamu akan dipermalukan oleh Tuan Lei. Tadi saya sedang berbicara dengan Tuan Lei, kan? Kenapa kamu menyela? Apakah kamu pemilik tempat ini hari ini? Jika ada yang bisa mendapatkan dan Huan Hun Qian Gu, saya akan memenuhi satu permintaan tanpa syarat. Asalkan tidak melanggar hukum. Dan tidak merugikan kepentingan Dami Teknologi. Apa maksudnya memenuhi permintaan tanpa syarat? Jadi, bukankah itu bisa menjadikannya mitra Dami Teknologi? Ini adalah kekayaan yang luar biasa. Meskipun di dunia ini ada dan Huan Hun Tian Gu, kamu seorang pemancing juga tidak layak mendapatkannya. Jangan kira saya tidak tahu tujuan kalian datang. Kalian hanya ingin Tuan Lei merasa kasihan pada kalian, agar keluarga Zhou bisa bangkit kembali. Sayangnya, kalian tidak punya kesempatan lagi. Tuan Lei, meskipun saya tidak memiliki dan Huan Hun Tian Gu, ini adalah dari ayah saya, yang diperoleh dari Gunung Eme. Meskipun efek obat ini tidak bisa dibandingkan dengan pil senja kuno, namun, mungkin bisa menunda penyakit Nona Qian selama 7 hari, memberi Anda lebih banyak waktu untuk menemukan pil senja kuno. Ini adalah pil matahari, yang dibuat dengan tangan oleh Xuan Suzi dari Sekte Eme. Benar, dia adalah Xuan Suzi yang dikenal sebagai dewa kecil. Pil dari dewa kecil sangat sulit ditemukan. Bahkan jika saya pergi ke gunung untuk mengumpulkan obat, belum tentu saya bisa mendapatkan satu butir. Untuk hadiah 20 juta. Tuan Lei, ini untuk Anda. Nona Qian menderita penyakit aneh. Saya juga merasa sangat sakit hati. Pil kecil ini tidak ada artinya. Jika bisa membantu Anda mengatasi kesulitan, itu sudah cukup. Benar, kemarin saya kebetulan menerima sebuah proyek. Jika tidak, biarkan saya serahkan kepada Anda. Hehehe, terima kasih Tuan Lei. Serahkan saja kepada saya. Ini apa? Pil sampah ini. Tuan Lei, yang bisa saya berikan kepada Anda adalah yang asli, pil jiwa tulang surgawi. Anda memiliki yang bagus. Tidak mungkin, pil jiwa tulang surgawi sudah punah. Bagaimana mungkin dia memilikinya? Tuan Lei, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Dia hanya seorang pemancing yang menjijikan. Bagaimana mungkin dia memiliki benda aneh seperti dan Huan Hun Tian Gu? Benar-benar Lei Zong.
Demi kehormatan dan reputasi saya, anak ini hanyalah sampah manusia. Demi memancing, mengakibatkan kehancuran keluarga, bahkan tidak bisa membayar uang sekolah putrinya. Anda bilang, orang seperti ini bagaimana mungkin memiliki dan Huan Hun Tiangu? Dia hanya ingin mendapatkan simpati Anda. Hanya untuk menipu sedikit uang. Brengsek, berani menipuku, mencari mati. Panggil orang, tunggu sebentar. Lei Zong. Sebenarnya saya memang tidak memilikinya sekarang. Tapi saya bisa membuat dan Huan Hun Tiangu di tempat. Apa? Dia bisa membuat obat. Bagaimana mungkin? Di dunia ini, selain Tian San Yao Shen, tidak ada yang bisa membuat dan Huan Hun Tiangu. Bahkan Suan Suzi pun tidak bisa. Apakah dia mendapatkan resep obat? Apakah kamu memiliki resep? Oh, saya tidak punya. Lei Zong, Anda sudah melihatnya, kan? Si pemancing ini hanya menipumu. Kak Chen, saya tahu Anda sedang terburu-buru ingin mengembangkan bisnis dan membayar tagihan Alipay. Kak Chen, saya tahu kamu terburu-buru untuk mengembangkan dan membayar. Tapi kamu juga tidak bisa menarik perhatian Tuan Lei dengan cara seperti ini. Jika kamu membuat Tuan Lei marah, kita semua akan celaka. Semoga kita tidak bertemu lagi. Nanti saat konferensi pers selesai, aku akan mencari cara agar kamu bisa bertemu Tuan Lei. Tapi kamu harus ingat terlebih dahulu, harus minta maaf padanya. Aduh, ini benar-benar Tuan Lei. Konferensi pers ini, ya. Ini adalah wilayahmu. Berbohong di sini tidak akan membawa keuntungan bagiku. Bagaimana jika begini? Jika nanti aku tidak bisa membuatnya? Aku, Chen Tingsheng, hari ini akan menyerahkan diriku pada Tuan Lei. Tuan Lei bisa memintaku untuk membuatnya di tempat. Aku akan mengungkapkan kebohonganku di depan umum. Sebaiknya kamu tidak berbohong. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesali kehadiranmu di dunia ini. Baik. Biarkan kamu membuat ramuan, kamu makan jeruk. Ini tidak perlu dibongkar, kan? Bukan, bahan obatku belum datang. Kenapa aku harus terburu-buru? Aku tidak makan jeruk, makan lemon. Baik, aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Bahan obatnya sudah datang. Ini merepotkan. Kenapa kamu menatap saya seperti itu? Saya benar-benar bisa membuat pil. Terus berpura-pura. Meskipun Dewa Obat telah mengungkapkan resepnya kepada dunia, bahkan Dewa Obat kecil pun tidak bisa membuatnya. Jangan berpura-pura di sini. Apakah saya bisa membuat pil? Nanti kamu akan tahu. Sudah. Ayo, matikan api. Taois tertinggi, perintah mendesak yang sangat kuat. Ibu Naga, nyanyikanlah. Pil senja abadi. Apa yang dia baca? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Hanya berjuang untuk bertahan. Jika dia bisa membuktikan pil jiwa kembali, saya akan makan kotoran di sini. Buka, biji wijen. Tuan Lei, lihat ini. Bagaimana mungkin? Astaga, ternyata berhasil. Dan juga, Lei Zong tidak hanya memiliki satu. Sial, ternyata dia memiliki dua. Apakah dia benar-benar telah berhasil menguasai Tiangu Huan Hun dan bagaimana mungkin dia bisa membuat obat dari Dewa Obat Tianshan? Lihatlah wajahnya yang belum pernah melihat dunia, bukan satu atau dua butir. Mau berapapun ada. Kenapa bisa sebanyak ini? Apakah dia murid Dewa Obat? Kamu benar-benar bisa meracik pil jiwa abadi. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Dia hanya seorang pemancing bau. Bagaimana mungkin bisa meracik pil senja abadi? Ini benar-benar tidak mungkin. Tim pemancing bau ini benar-benar tidak mungkin meracik pil senja abadi. Ini benar atau palsu? Kita bisa meminta Tuan Lei untuk memeriksanya. Saya rasa di tempat ini tidak ada yang lebih mengerti pil senja abadi daripada Tuan Lei. Tuan Lei, jika hari ini ada satu butir obat ini yang palsu, saya, Chen Tiansheng, akan menyerahkan diri kepada Anda. Ini semua benar, semuanya benar. Luang saya selamat. Hahaha. Dia benar-benar bisa meracik pil jiwa abadi. Apakah dia benar-benar hanya orang biasa? Wang Yao, keluarga Zhou kita selamat. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin, tidak bisa, benar-benar tidak mungkin. Anjing ini ada masalah.
Apakah dia sedang melakukan grosir pil obat? Apakah dia benar-benar murid Dewa Obat? Tentu saja iya. Jika tidak, siapa yang bisa membuat begitu banyak pil Tiangu Haihun? Hei, kamu hanya seorang penipu. Semua pil ini palsu. Haha, baiklah, 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 baiklah. Awalnya saya ingin bergaul dengan baik sebagai orang biasa. Tetapi yang saya dapatkan hanyalah ketidakpedulian dan penghinaan dari kalian. Baiklah, saya tidak akan berpura-pura lagi. Saya mengungkapkan semuanya. Saya adalah Dewa Pil. Dan kamu yang bernama Sun. Bukankah kamu tadi bilang jika saya berhasil membuat Tiangu Haihun, kamu akan makan oli snack? Hei, sekarang saya kebetulan merasakan sedikit. Bagaimana kalau kita pergi ke toilet sekarang? Saya buatkan kamu satu yang hangat. Nak, kamu berani menghina saya. Berhenti. Di wilayah saya. Berani menyerang orang yang berjasa bagi saya. Kamu mencari mati, Lei Zong. Semua ini adalah kesalahpahaman. Nak, apapun permintaanmu, silakan sampaikan. Bahkan jika itu tentang teknologi beras, saya akan setujui. Selesai, keluarga Zhou akan bangkit kembali. Hei, benar. Benar. Tuan Lei, Anda terlalu merendah. Sebenarnya, saya hanya ingin membahas sebuah proyek untuk berkolaborasi dengan Anda. Semudah itu. Benar, semudah itu. Anda harus tahu, selama beberapa hari ini, obat Gu Huan dan sangat berharga. Bahkan jika digunakan untuk menukar dengan teknologi beras, itu masih lebih dari cukup. Tuan Lei, jika Anda benar-benar memberikan teknologi beras kepada saya juga tidak akan mengelolanya. Sebenarnya, saya hanya ingin bekerja sama dengan keluarga Zhou untuk proyek ini. Menghasilkan sedikit uang. Jangan bilang hanya satu proyek, bahkan jika ada 10 atau 100, saya tetap ingin bekerja sama dengan Anda. Itu sangat baik. Saya ingin berbicara secara pribadi dengan pemuda ini. Silakan kembali, semuanya. Tuan Lei, saya baru saja mengirimkan kembali yang dan kepada Anda. Anda berjanji untuk bekerja sama dengan keluarga Sun. Anda tidak akan ingkar janji, kan? Tuan Lei, Anda juga telah melihat karakter orang ini. Saya rasa Anda sebaiknya berbicara dengan mitra Anda. Kurangi interaksi dengan orang ini, agar tidak menimbulkan kerugian. Ada benarnya, saya akan menghubungi semua mitra saya, membatalkan kerjasama dengan keluarga Sen. Mengenai obat kembali Anda, saya akan mengembalikannya sekaligus. Tuan Lei, jangan dengarkan dia bicara sembarangan. Dia memang sengaja menargetkan saya. Sengaja menargetkanmu. Kenapa saya merasa sejak konferensi pers dimulai, kamu yang terus menargetkannya? Sebenarnya saya juga tidak menargetkanmu. Saya menargetkan Wu Hao. Tapi siapa suruh kamu membantu? Ada apa, bro? Buang mereka keluar untukku. Bukan. Bukan, Tuan Lei, ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Tuan Lei, jangan. Tuan Sun. Anda tidak apa-apa, kan? Anda tenang saja, semuanya karena pemuda itu. Saya pasti tidak akan membiarkannya lolos. Anda tenang, saya pasti akan membalas dendam untuk Anda. Balas dendam, ya. Saya sampai harus kehilangan kerjasama dengan Tuan Lei karena kamu. Hancurkan dia untukku. Saya harus melakukan apa? Lakukan apa? Jangan. Apa yang kamu lakukan? Jangan. Yang Anda lihat sekarang, Tuan Lei, adalah proyek aplikasi yang kami rencanakan untuk dikembangkan bersama Anda. Apakah Anda pernah mendengar tentang PayPal? Baiklah. Aplikasi ini setidaknya akan memimpin dunia selama 20 tahun, jika dapat sepenuhnya dikembangkan. Keuntungan mencapai ratusan miliar tidak akan menjadi masalah. Ini bahkan dapat mengubah tatanan dunia. Anda memegang teknologi inti seperti ini. Dan Anda ingin bekerja sama dengan saya. Tuan Lei, saya tidak takut Anda tertawa. Saya ini seorang yang kasar. Saya tidak mengerti pengembangan program ini, dan saya juga tidak bisa menemukan tenaga ahli di bidang ini, apalagi tidak memiliki dana untuk memulai proyek. Jadi, saya berpikir, jika hari ini, saya beruntung bisa bekerja sama dengan Tuan Lei dan perusahaan Anda. Saya rasa itu akan menjadi pilihan akhir saya. Hanya saja, saya tidak tahu apakah Anda tertarik dengan proyek ini. Tuan Lei. Tentu saja, saya sangat tertarik dengan ini. Mari, saya akan segera meminta orang untuk menyiapkan kontrak. Baiklah, ayo. Tuan Chen. 50 juta ini adalah untuk membeli hak penggunaan PayPal Anda. Selain itu, saya akan memberikanmu 40% saham lagi. Saya dan Kak Zhou Qiang masing-masing memiliki 30%. Bagaimana menurutmu? Ayah, kita berhasil. Kita bisa bangkit kembali. Tuan Li, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik.
Kerjasama yang menyenangkan. Tuan Chen, saya tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Anda. Pertama, Anda menyelamatkan saya dan Wan Ru. Sekarang, Anda juga menyelamatkan keluarga Zhou kami. Saya akan sujud kepada Anda. Bukan begitu. Paman Zhou, Anda ini sedang melakukan apa? Jika bukan karena bantuan Anda, saya juga tidak akan bisa bertemu dengan Tuan Lei. Apa? Ngomong-ngomong, sebelumnya ketika saya ke rumahmu, ibumu bilang kamu sudah bercerai. Oh, benar, tapi saya. Putri kami itu. Karakternya terbuka. Bagaimana kalau kalian berdua coba? Ayah, apa yang kamu bicarakan? Ayah. Sejak zaman dahulu, pria berbakat harus dipasangkan dengan wanita cantik. Saya rasa kalian berdua cocok sekali. Chen-si, jika kamu bisa. Hari ini kita bisa pergi untuk mengambil akta. Mengambil akta. Mengambil akta, sial. Aku lupa harus menikah kembali dengan Xiao Fang. Selesai. Itu Zeng, besar. Tiba-tiba aku teringat, aku masih ada beberapa hal yang belum selesai. Aku pergi dulu. Maaf. Apakah dia tidak memiliki sedikit pun perasaan padaku? Tidak, terlihat jelas bahwa Tuan Chen adalah orang yang baik. Dia adalah pemuda yang berbakat. Ayah bisa melihat bahwa kamu juga tertarik padanya. Jika kamu suka, kejar saja dengan berani. Ayah mendukungmu. Lan, lihat apa yang ayah bawa untukmu. Apa yang dibawa pulang. Beruang yang sangat lucu, terima kasih. Yang penting ayah suka. Nah, ayah tanya kamu ya, bagaimana beberapa hari ini di sekolah? Guru-guru di sekolah sangat baik padaku. Itu bagus. Apakah ibu sudah pulang? Ibu marah. Kamu harus hati-hati. Sayang, ada apa? Sayang tampak murung. Chen Tingsheng, aku tanya kamu, apakah kamu tidak mau menikah lagi denganku? Apa yang kamu katakan ini? Aku, Chen Tingsheng, dalam mimpiku, aku selalu ingin menikah lagi denganmu. Tadi benar-benar ada urusan yang mengganggu. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu pergi memancing lagi, ya, dan bahkan di dalam toilet. Kamu tahu orang lain bilang apa tentangmu? Mereka bilang kamu sedang buang air besar di toilet. Sudah ketahuan. Kamu lebih memilih buang air besar di toilet daripada menikah lagi denganku. Di hatimu, aku bahkan tidak lebih baik dari kotoran. Kenapa kamu kembali? Hidup saja dengan kotoran itu. Sayang. Dengarkan aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskan ini padamu. Tapi aku tadi buang air besar di toilet juga karena terpaksa. Tapi sayang, percayalah padaku, aku benar-benar ingin menikah lagi denganmu. Jika tidak, untuk apa aku membeli rumah di kawasan sekolah ini? Bukankah aku hanya untuk kebaikan Lan dan hari-harimu? Sebenarnya, aku sama sekali tidak keberatan kamu pergi memancing. Kamu pergi memancing kotoran juga tidak masalah. Saat tidak ada yang dilakukan, kamu bisa pergi ke toilet untuk mengusir bosan. Pergi ke toilet atau ke jamban juga bisa. Tapi kamu harus memikirkan keluarga kita. Lao Wang, kamu benar. Chen Tingsheng, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Sekarang kita pergi untuk menikah kembali. Jika kamu melarikan diri di tengah jalan, jangan berharap untuk menikah kembali. Sayang, kali ini aku berjanji padamu. Aku tidak akan pergi di tengah jalan. Ayo. Menerima tugas memancing. Silakan pemilik tugas pergi dalam waktu setengah jam ke kolam bekas di pinggiran kota untuk memancing. Hadiah kali ini 10 miliar. Jika tugas memancing ini tidak diselesaikan, semua tugas sebelumnya akan dicabut. Penghitung waktu hadiah tersisa 29 menit 59 detik. Sayang, aku akan melakukannya. Kenapa setiap kali di saat-saat kritis, tugas memancing selalu muncul, dan kolam bekas di pinggiran kota? Pasti memerlukan waktu perjalanan setidaknya 25 menit. Jika pergi ke dekat, pasti tidak akan sempat. Jadi, sayang, Tunggu, sayang. Sebenarnya, aku tiba-tiba ada sedikit urusan. Bagaimana kalau kita bicarakan besok saja? Kamu mau kemana? Saya mau pergi memancing. Memancing, bukan menangkap ikan.
Ini untuk mendapatkan uang. Saya juga tidak tahu bagaimana menjelaskan ini padamu, tapi ini benar-benar urusan serius. Sayang, itu. Percayalah padaku sekali ini, begitu saya pergi, kali ini kita akan bebas secara finansial. Kamu terlalu berlebihan. Jika kamu pergi, jangan pernah kembali lagi. Sayang, ini benar-benar urusan serius. Jika saya tidak pergi, semua yang kita miliki sekarang, rumah besar ini akan hilang semua. Kamu sebaiknya menunggu di rumah. Waktuku tidak cukup. Sayang, Chen Jingsheng, saya tidak mau menikah lagi denganmu. Oh. Kak, kamu ini lagi-lagi ditinggalkan oleh si pemancing itu ya? Ayo. Dulu saya suruh kamu kasih uang ke saya, kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang, baiklah, tidak ada yang didapat. Bahkan rumah ini juga diberikan oleh Chen Jinsan. Kamu bicara sembarangan. Hamba hanya pergi sebentar karena ada urusan. Oh, begitu ya? Kak, aku tetap menyarankanmu untuk lebih banyak mencari uang di rumah. Jangan sampai nanti orang mengusirmu. Kamu bahkan tidak punya tempat tinggal. Tidak mungkin, hamba bukan orang seperti itu. Dia pasti akan menikah kembali denganku, hahaha. Kak, jangan terlalu naif ya. Tadi aku mendengarnya. Dia lebih memilih pergi memancing daripada menikah kembali denganmu. Kamu pikir kalau dia benar-benar ingin hidup bersamamu, akan seperti ini? Aku sarankan kamu. Segera minta maaf kepada ibu ya. Siapa tahu masih ada tempat untukmu tinggal. Jangan sampai nanti dia benar-benar punya orang baru, dan mengusirmu. Kamu dan pacarmu yang itu akan terpaksa menggelandang di jalan. Tidak bisa, aku harus tanya Chen Tiansheng sebenarnya bagaimana pikirannya. Hitung mundur 28 menit 37 detik. Jika sudah punya uang, memang sebaiknya beli mobil dulu. Kalau tidak, sangat tidak nyaman. Itu. Tuan Chen. Nona Zhou, kenapa kamu bisa ada di sini? Kebetulan sekali, mau kemana, aku antar. Terima kasih banyak, kamu benar-benar sangat membantuku, maaf merepotkan. Ke kolam di pinggiran kota itu. Baik. Kamu benar-benar selingkuh. Chen Tingsheng, aku salah menilai dirimu. Hei. Ibu. Aku salah. Tidak ada waktu lagi, 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 aku pergi. Hitung mundur 1 menit 59 detik. Cepat, cepat, cepat. Hobi kakak Chen sangat elegan. Semoga suatu hari aku bisa memancing bersamanya. Hei. Nona, semua yang Anda perintahkan sudah kami siapkan. Baik, aku segera datang. Ayo, cepat, cepat. Ayo, aku datang. Hei, piring terbang. Piring terbang, ada hantu. Hantu, ya. Aku pergi, ya, ya, ya. Rumput di atas padang. Bahkan piring terbang pun bisa kutangkap. Jika benda ini benar-benar bernilai 1 miliar, siapa yang akan membelinya? Jika bisa memecahkan teknologi alien, maka kekuatan Dragon Kingdom akan meningkat pesat. Aku mengerti. Hei, halo. Itu, aku baru saja memancing. Aku memancing, dan mendapatkan piring terbang. Bukan. Kupu-kupu yang terbang itu adalah piring terbang. UFO. Iya. Saya bukan orang gila. Sekarang saya berada di kolam ikan di tepi danau selatan kota itu. Iya. Saya dan UFO itu ada di sini. Hahaha. Putri bodoh saya. Akhirnya kamu mengerti. Chen Tingsheng, sampah itu baru punya 1 juta sudah melambung. Orang-orang seperti ini lebih baik kita tinggalkan. Ibu, kali ini saya menemukan bos besar untukmu. Sangat kaya. Asalkan bisa membuat Lan Lan hidup dengan baik, itu sudah cukup. Hahaha. Bos sudah datang. Ayah, tuan keempat, Anda sudah datang. Ayah.
Tidak menyangka istri si pemancing bau itu. Begitu cantik ya. HMPH, Chen Jingsheng. Kamu memutuskan hubungan, aku tidur dengan istrimu. Saya dengar kamu punya seorang putri. Haha, Tuan Sun. Asalkan kamu menikah dengan Wang Fang setelah ini, saya jamin tidak akan membiarkan barang kecil yang merugikan itu mengganggu kehidupan kalian. Haha, ibu, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu tentang keponakanmu? Dan barusan kamu tidak mengatakan hal yang sama. Jika tidak bisa membawa Lan, aku tidak akan menikah. Kamu anak nakal. Apa kamu bodoh? Harus membawa barang yang merugikan itu. Sun Shao masih mau kamu. Sungguh tidak tahu malu. Kak, jangan tidak tahu berterima kasih. Bisa menikah dengan Sun Shao adalah kehormatan bagimu. Kamu bawa barang kecil yang merugikan itu. Seumur hidup tidak akan menikah. Aku tidak mau menikah. Aku tidak akan menikah meskipun mati. Kamu, anak nakal. Ah, tidak apa-apa. Aku orang yang seharusnya suka anak-anak. Beli satu dapat satu, benar-benar menguntungkan. Tuan Chen, boleh tahu bagaimana kamu menemukan UFO ini? Jika aku bilang aku menangkapnya saat memancing, apakah kamu percaya? Apa? Tuan Chen, UFO ini memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi bagi negara naga. Jika bisa mempelajari teknologi luar angkasa dengan mendalam, teknologi negara naga akan berkembang pesat, dan sesuai dengan instruksi atasan. Akan memberikanmu 1 miliar sebagai hadiah. 1 miliar dan dianugerahi gelar duta besar negara. Sungguh ya. Haha. 1 miliar ya. Benar-benar terjatuh. Aku, istriku. Istriku, kita sudah kaya. 1 miliar dan aku juga diangkat sebagai duta besar negara. Tiga. Aneh, orangnya kemana? Maaf, nomor yang Anda hubungi sudah dimatikan. Tidak baik. Hahaha. Itu, Tuan Sun, uang mahar 200.000 yang Anda janjikan bisa dibicarakan. Haha. Baik. Hari ini ya. Tidak. Sekarang. Haha. Apa yang kamu katakan? Tuan Sun, kami akan segera menyiapkan tempat untuk Anda. Cepat. Ibu, begitu kaya untuk menikahi istri. Xiao Mei pasti sangat senang. Tuan Zeng, saya rasa kita tidak begitu cocok. Maaf, hahaha. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ibumu sudah menjualmu. Hari ini aku ingin memperlakukanmu sesuka hati. Haha. Tolong, lepaskan saya. Tolong, lepaskan. Lepaskan saya. Kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Berhenti. Saya tanya kamu ini. Apa artinya? Dia baru saja melakukannya secara sukarela. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Pergi saja. Sayang, apa maksudmu ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Sun Qiang memaksamu? Jangan takut, ada saya di sini. Cukup, Dr. Chen. Saya melihatmu masuk ke mobil seorang wanita. Kamu masih berpura-pura di sini. Tidak merasa lucu? Sayang, dengarkan saya menjelaskan. Orang di mobil itu, dia adalah putri keluarga Zhou. Dia adalah gadis yang saya selamatkan. Kami kebetulan tersesat, jadi dia menolong. Saya tidak ingin mendengar penjelasanmu. Berapa kali kamu sudah bilang ingin rujuk? Setiap kali di tengah jalan, dia pergi. Aku tidak akan pernah percaya padamu lagi. Hahaha. Chen Qingsheng, kau benar-benar sampah. Meskipun kau bekerja sama dengan Dabi Teknologi, apa artinya? Bahkan wanitamu pun sama. Kau sampah. Chen Liqiu, Xiao Fang sudah bukan istrimu lagi. Pergilah dari sini. Jika kau berani merusak kebahagiaan keluarga kami, percayakah aku akan memukulmu? Kau lihat tidak?
Sekarang kau seperti tikus yang melintas jalan. Semua orang ingin menghukummu. Apa kau masih punya muka untuk bersikap angkuh padaku? Haha, tapi kau tidak perlu khawatir. Aku pasti akan bersikap lembut pada Xiao Fang. Haha, memberinya kebahagiaan yang paling luar biasa. Sayang. Kau benar-benar harus percaya padaku. Zhong Wanru memiliki kamera di mobilnya. Jika kau tidak percaya padaku, Kau bisa memeriksanya kapan saja. kau pikir aku masih akan percaya padamu? Sayang. Pikirkanlah, jika hari ini aku benar-benar tidak ingin menikah lagi denganmu, aku benar-benar akan berselingkuh. Kau pikir aku masih akan kembali ke rumah ini? Juga jika dia tidak ingin menikah lagi denganku, dia tidak akan datang mencariku. Haruskah aku percaya padanya untuk terakhir kalinya? Sayang. Sayang. Maaf, Tuan Sun. Aku benar-benar tidak bisa menikah denganmu. Aku memutuskan untuk memberi Ting Seng satu kesempatan lagi. Wang Fang, apa kamu sudah gila? Dia sudah berselingkuh. Kamu masih percaya padanya? Kak, apa kamu sudah gila? Tuan Sun itu adalah anak dari keluarga Sun. Jika kamu bisa menikah dengannya, nenek moyang kita akan merokok dari kubur. Kenapa kamu harus mengikuti pemancing bau ini? Untuk menjalani hidup yang penuh kesengsaraan. Aku tidak mengharapkan kekayaan yang besar. Aku hanya ingin hidup baik dengan Ting Seng. Sayang. Pilihanmu benar. Hari-hari baik kita segera datang. Keluarga Zhou sudah hancur. Sandaranmu sudah hilang. Mau hidup seperti apa lagi? Nyonya Chen, aku sarankan kamu segera berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Sun. Jika tidak, dengan kekuatan keluarga Sun. Menghancurkanmu akan semudah menghancurkan semut. Hahaha. Keluarga Sun telah berdiri di Longcheng selama bertahun-tahun. Aset yang kuat. Kamu pikir kamu bisa menantang aku hanya karena bekerja sama dengan Tuan Lei? HMPH, soal mahar. Kamu hanya sebuah kotak, harganya berapa sih? Tuan Sun, kamu percaya atau tidak? Sekarang aku bisa membeli semua harta keluarga Sun sekaligus. Hahaha. Bukan. Aku tidak salah dengar, kan? Kamu mau membeli industri keluarga Sun. Total aset keluarga Sun bernilai 300 juta. Kamu mau pakai apa untuk membawanya? Dengan nyawa? Hahaha. Oh, benar juga. Kamu bisa saja mencari Tuan Lei. Tapi begini, di sana, kamu hanya dianggap sebagai orang yang serakah. Tidak boleh lagi bekerja sama denganmu di masa depan. 300 juta tidak perlu dipermasalahkan seperti ini. Aku akan memberimu 600 juta. Aku akan memberimu 6. Hahaha. 600 juta. HMPH, kamu pikir ini uang untuk membakar uang kertas untuk ayahmu? Ngomong sembarangan. 600 juta. Ya, aku sarankan kamu segera minta maaf kepada Sun Sang. Jika tidak, jika Sun Sang marah, kamu akan merasakan akibatnya. Tante. Karena dia ingin berpura-pura hebat, aku akan memenuhinya. Aku ingin melihat bagaimana dia akan berakhir nanti. Sekretaris Zeng, buatkan aku kontrak pengalihan senilai 600 juta. Aku ingin sekarang juga. Sekarang berlutut dan minta ampun. Kirimkan wanitamu ke tempat tidurku. Urusan akuisisi keluarga Sun dianggap selesai. Jika tidak, kontrak akan datang. Kamu harus menandatanganinya, tidak peduli apa. Sayang, jangan berpura-pura kuat. Bagaimana kalau kita minta maaf kepada Sun Shao dengan baik? Sayang, tenang saja. Kita tidak perlu meminta maaf kepada orang seperti itu. Anjing, kamu harus memikirkannya baik-baik. Menandatangani kontrak tanpa uang untuk membayar, bisa jadi salah langkah. Kamu gila. 600 juta? Kita tidak akan bisa menghasilkan itu dalam 10 kehidupan. Tenang saja, sayang, tidak masalah. Sekarang kirim 600 juta kepada Sun segera. Ayo, Wen Fang. Lihatlah sampah yang kamu nikahi ini. Bahkan di ambang kematian masih keras kepala. Jika kamu menyesal sekarang, masih ada waktu. 600 juta benar-benar datang. Apa benar ada 600 juta? Tidak, bukan itu. Dia hanya seorang pemancing yang bau. Bagaimana mungkin dia memiliki 600 juta? Sayang, kamu. Dari mana kamu mendapatkan 600 juta? Ini tidak mungkin. Meskipun proyek ini diambil langsung oleh Tuan Lei, tetap saja tidak mungkin ada 600 juta. Bagaimana mungkin kamu memiliki uang sebanyak itu? Bagaimana? Apakah Sunda Suang sekarang merasa seolah-olah tidak memiliki apa-apa, seperti anjing sial? Hahaha. Kamu benar-benar pintar sekali. Total nilai keluarga Sun hanya 300 juta. Aku tidak melakukan apa-apa, murni mendapatkan 300 juta. Sepertinya kamu cukup puas, ya? Hahaha, baiklah. Halo, Tuan Lin. Maaf mengganggu Anda. Saya ingin meminta bantuan Anda untuk mencari tim pengacara, untuk menyelidiki keadaan keuangan industri keluarga Sun. Jika ada masalah yang ditemukan, mohon ditangani dengan tegas. Tuan Sun yang muda.
Saya rasa, menghabiskan 600 juta untuk menghapus satu raksasa di negara Rong, cukup menguntungkan. Saya salah, tolong ampuni saya. Saya jamin tidak akan mengganggu kamu lagi. Tuan Sun, sebelumnya saya memang tidak baik kepada Anda. Tapi kali ini saya benar-benar tulus kepada Anda, karena Anda telah menyentuh kepentingan saya. Ayo, menantu yang baik. Tak disangka Anda begitu kaya. Ibu benar-benar tidak salah menilai Anda. Mulai sekarang, Anda dan Xiao Fang harus hidup bahagia. Ibu akan membantu kalian mengurus anak. Saudara bahagia, sejak kecil saya sudah merasa Anda adalah orang yang luar biasa. Setelah Anda sukses, jangan lupakan saya, adik ipar Anda. Saya ingat ketika saya masih miskin, kalian hanya berkata 3 kalimat kepada saya. Di antara itu, 2 kalimat menghina saya. Sekarang kalian tahu saya kaya. Begitu menjilat kepada saya, orang seperti Anda. Lebih baik tidak ada. Kita akan menikah kembali. Sistem, saya mohon kepada Anda. Kali ini jangan datang dengan tugas memancing lagi. Apakah kalian berdua bersedia untuk menikah kembali? Saya bersedia. Saya juga bersedia. Siapa Cheng Tianseng? Saya juga bersedia. Siapa Chen Tianseng? Saya. Kakak Chen tiba-tiba datang ke kantor catatan sipil. Apakah dia tahu saya melamarnya? Jadi, itu sebabnya kamu menunggu aku di sini. Siapa sih orang yang setiap hari datang ke sini? Bahkan bisa membuat putri keluarga Zhou mengejarnya. Seandainya aku bisa menikahi putri keluarga Zhou, biarkan aku mengendarai mobil mewah dan tinggal di villa besar, aku juga mau. Kamu jangan bermimpi deh. Masih mau makan dan mengambil semuanya. Ini. Kak Chen, aku suka kamu. Maukah kamu menikahiku? Aku tahu kenapa kamu datang ke kantor catatan sipil. Aku membawa buku catatan rumah tangga. Kita bisa mengambil sertifikat kapan saja. Nona Zhu, apakah kamu salah paham tentang aku? Menikahinya. Sayang, tunggu aku sebentar. Sayang. Apa Kak Chen datang ke sini bukan karena aku, sayang? Sayang, dengarkan penjelasanku. Apa yang perlu dijelaskan? Chen Tingsheng, kamu hebat juga. Baru beberapa hari setelah bercerai, kamu sudah merayu putri keluarga Zhou. Malu, sebelumnya kamu bilang ingin kembali menikah denganku. Sayang, kamu benar-benar salah paham tentang aku. Aku dan dia tidak ada apa-apa. Apakah kamu pikir aku masih bisa percaya omong kosongmu? Sebelumnya, kamu lebih memilih untuk menggantung diri di toilet daripada mau menikah lagi denganku. Sayang, aku bersumpah padamu. Jika apa yang baru saja aku katakan ada setengah kalimat bohong, semoga langit menghukumku dengan petir. Apakah aku tidak bisa mempercayaimu? Benar. Jadi, apakah kamu mau menikah lagi denganku? Maaf, kakak ipar. Tadi itu adalah keinginanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Kak Chen. Jika itu mengganggumu, aku sangat meminta maaf. Lihat, sayang. Aku bilang aku tidak menipumu, kan? Kamu benar-benar tidak menipuku. Benar. Jadi, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Mari kita menikah lagi. Kasin, aku telah ditipu oleh seorang bocah. Aku sudah mendengar tentang itu. Kamu tinggal di sini dulu sebagai manajer sampai isu ini reda. Aku akan membantumu mengenai bocah yang menipumu itu. Aku akan mencari kesempatan untuk memukulnya. Hehehe. Terima kasih, Kasin. Hahaha. Hei, Nona Zhou. Kenapa hanya kamu seorang diri? Ada apa dengan keluarga Zhou? Sebenarnya aku yang mencarimu. Oh, maaf, Kak Chen. Aku tidak tahu kamu dan kakak ipar sudah rujuk kembali. Nona Zhou, hati-hati, Nona Zhou, kamu ini sedang melakukan apa? Aku tidak menyalahkanmu, kan? Gelas ini kamu yang pecahkan. Kamu tahu gelas ini harganya berapa? Kenapa kamu marah? Bukankah itu hanya sebuah gelas? Aku akan menggantinya. 5.000. Apa? 5.000. 5.000. Itu sudah cukup untuk membeli satu truk gelas. Ini adalah yang impor. Memang harganya segitu. Jika kalian tidak bisa membayar hari ini, lebih baik jangan pergi. Untuk sebuah gelas rusak, minta kita 5.000 yuan. Harga yang sangat tinggi. Apakah kamu mau memanggil manajer kalian? Memecahkan gelas harus membayar. Itu kamu.
Aku baru saja bilang padanya, yang dipanggil adalah manajer di sini, bukan kamu, anjing pembawa sial ini. Sekarang aku adalah manajer Hotel Universal. Chen Tingsheng, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Aku akan membayar. Hahaha. Sekarang bukan 5.000 lagi, melainkan 1 juta. 1 juta, kenapa kau tidak merampoknya saja? Mercedes, jangan lupa keadaanmu sekarang. Hahaha, pernah dengar Zhao Tianba? Itu sepupuku. Bahkan Lei Bing pun harus mundur 3 langkah saat bertemu dengannya. Tuan Shen, Zhao Tianba adalah bos King Bang. Bahkan Lei Zong pun tidak berani mengganggunya. Karena kami telah merusak barangmu, maka kami tentu harus membayar. Hahaha. Hahaha. Tuan Chen memang kaya raya. 1 juta untuk sebuah cangkir. Oh, ngomong-ngomong, Sun Qiang, berapa banyak uang yang dihabiskan untuk renovasi hotel global ini? 50 juta, bagaimana? Apakah kau berencana untuk mengakui sisi hotel global juga? Atau tanyakan saja pada Lei Bing, lihat apakah dia berani mengincar hotel global. Hei, aku hanya akan mengatakan ini sekali. Hari ini, aku akan menghancurkan hotel global ini. Hahaha, kenapa kau membuatku tertawa? Kau benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Masih mau menghancurkan hotel global? Tanyakan pada Lei Bi apakah dia punya nyali ini. Kalian mau apa? Hancurkan semuanya. Wanita tinggal, pria hancurkan dan beri makan anjing. Sun Qiang, kami sudah rugi uang. Kamu sebenarnya mau apa? Tadi yang dibayar adalah uang untuk gelas yang pecah. Sekarang ini adalah pertarungan antara aku dan Chen Tingsheng. Sun Qiang, aku beritahu kamu, jika hari ini kamu berani menggerakkan aku, biarkan keluarga Sun dihancurkan dari Long Cheng. Aku sangat takut, hahaha. Kamu hanya sekali berkolaborasi dengan Lei Bin. Apa kamu benar-benar mengira kamu adalah raja? Bunuh manajernya. Apa? Ada masalah besar. Sekelompok orang datang dan menghancurkan hotel. Kamu benar-benar bisa membuat Lei Bing mencari orang. Baiklah, hari ini aku akan membunuh ayam untuk memperingatkan monyet bahwa mereka bersamaku turun. Lepaskan. Mencari mati ya? Apa yang terjadi? Siapa yang berani menghancurkan hotelku? Paman pasti ini anjing sialan. Pasti dia. Panggil Lei Bing untuk menghancurkan hotel. Lei Bing. Aku sedang bingung mencari alasan untuk menggerakkan Lei Bing, karena dia mencari mati. Mari kita penuhi keinginannya. Hahaha, sampaikan perintahku. Semua anggota King Bang di dalam Long Cheng segera berkumpul, di hotel sekitar kota dan lain-lain. Itu adalah sepupu yang masuk. Keluarkan semua perintah King Bang. Begitu perintah King Bang dikeluarkan, darah akan mengalir di setengah arena. Sialan, Lei Bing sudah selesai. Apa yang kau miliki untuk menantangku? Kalian tahu siapa dia, kan? Dia adalah anggota King Bang. Sialan, hotel ini hampir hancur karena kalian. Di mana orang-orang King Bang? Mati di mana? Sepupu, kenapa orangnya belum datang? Aku akan membunuhmu. Sialan, apakah kau mendengarnya? Sepupuku bilang dia akan membunuhmu. Orang-orang King Long segera akan tiba, belum cepat berlutut dan minta ampun. Hahaha. Sepupu, kenapa kau memukulku? Kau berani memukul sialan itu, telah menjebakku dengan sangat buruk. Aku benar-benar sialan apa ini? Kenapa? Apa? Orang di belakangnya sebenarnya bukan Lei Bing, tapi adalah dewa perang. Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang pemancing yang buruk. Bagaimana mungkin dia di belakang Dewa Perang? Kakak Chen, apakah yang dia katakan itu benar? Bawa pergi. Saya hanya akan mengatakan ini sekali. Hari ini saya akan menghancurkan hotel global ini. Mengerti? Tidak mungkin. Tuan Chen. Maafkan saya. Anda lihat. Saya juga tidak tahu Anda memiliki kekuatan sebesar ini di belakang Anda. Anda lihat, jika tidak memungkinkan, Anda bisa memberi sedikit kemudahan. Kita anggap saja hari ini selesai. Hahaha, kupu-kupu kecil. Hehe,
Kakak besar, saya punya uang. Beli permen untuk saya. Saya punya uang. Segera bawa pergi. Cepat, saya ingin makan permen. HMPH, saya ingin makan permen. Saya ingin makan permen. Aku telah memecahkan gelas di hotelmu. Itu wajar untuk mengganti rugi. Aku juga telah merusak hotel ini. Itu juga harus aku ganti rugi. Sangat baik sekali. Hehehe, lihatlah. Pegang ini. 200 juta. Itu terlalu banyak. Renovasi hotel ini saja hanya menghabiskan 50 juta. Aku belum selesai bicara. Segera renovasi hotel ini secepatnya. Aku akan merusaknya selama 3 bulan berturut-turut. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka aku akan membuat hotel Huan Cheng ini. Oh tidak, membuatmu, King Bang, dari Long Guo. Siapa sebenarnya Chen Dage ini? Bahkan Dewa Perang pun bisa membantunya. Sebenarnya. Aku tidak ingin menggunakan hubungan adikku. Tapi semua ini adalah hasil dari paksaanmu. Meskipun kamu memiliki latar belakang Dewa Perang. Lalu, apa pedulinya? Adikku adalah pengawal duta besar negara. Kamu sudah mati. Kenapa aku tidak tahu? Aku masih harus melindungi. Adikku. Aku telah dibully di hotel global. Pihak lain memiliki hubungan dengan kuil Dewa Perang. Kamu bilang sekarang jika kamu berlutut dan mengakui kesalahan, masih ada waktu. Jika tidak, tunggu saja sampai adikku datang. Maka kamu benar-benar akan mati. Baiklah, aku akan menunggu adikmu. Aku memang ingin sekali melihat. Seperti apa sosok duta besar negara naga ini? Namun aku bisa duduk. Sedangkan kamu hanya bisa berlutut, hehe. Kamu pasti mati. Adikku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Pasukan pengawal duta besar adalah garis keturunan negara naga. Siapa yang berani mengganggu kakakku? Lepaskan. Adikku adalah orang brengsek ini. Dia tidak hanya menghancurkan harta kita, tapi juga menyerangku. Adik, bunuh dia. Berlutut dan minta maaf kepada kakakku. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Kakak Chen, lebih baik minta maaf saja. Oh, jadi kamu adalah pengawal duta besar negara. Maka aku tidak akan segan-segan, jika kamu berani menembakkan senjata hari ini. Kariermu mungkin akan berakhir di sini. Aku adalah pengawal duta besar negara, Panglima. Meskipun kamu mengenal orang-orang di kuil Dewa Perang, lalu bagaimana? Aku bilang kamu adalah pembunuh. Kau adalah pembunuh. Siapa yang berani menyalahkanku? Sebaliknya, malah akan memberiku medali kehormatan. Hahaha, mati sudah dekat. Kau tertawa apa? Jangan-jangan kau sampai terkejut. Aku melompat, dan kau sebagai pengawal duta negara. Bahkan tidak tahu siapa duta negara itu. Apa ini tidak lucu? Haha. Hari ini aku baru saja diangkat sebagai pengawal duta negara. Sebelumnya memang belum pernah bertemu dengan dia. Tapi bagaimana dia bisa tahu? Tidak, ada orang di dalam yang tahu juga tidak salah. Apakah aku pernah bertemu duta negara itu tidak penting. Yang penting adalah kau bisa mati. Ayolah. Zhao Lei. Kau sangat berani. Aku memintamu untuk melindungi duta negara. Begini caramu melindungi. Dewa Perang, dia. Dia adalah pembunuh, ingin membunuh duta negara. Aku sedang bersiap untuk membunuhnya. Dewa Perang, saudaraku dia sedang melindungi duta negara. Kau berbohong, Kak Chen bukan pembunuh. Jelas-jelas kau memanfaatkan situasi. Dewa Perang, aku telah mengikuti Anda selama puluhan tahun. Siapa diriku, Anda paling tahu. Dia benar-benar begitu. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Pembunuh di dalam adalah duta besar penjaga negara. Bagaimana mungkin dia adalah duta besar penjaga negara? Yang terhormat menteri, apakah Anda salah paham? Saya mendengar dia hanyalah seorang pemancing yang buruk. Dia bahkan tidak layak untuk mengangkat sepatu duta besar penjaga negara. Ini adalah penunjukan yang dikeluarkan oleh Kaisar. Saya sendiri yang memberikan medali penjaga negara kepada Tuan Chen. Anda tidak merasa saya akan salah? Saya baru saja ingin membunuh duta besar penjaga negara. Selesai, semuanya selesai. Dia hanyalah seorang pemancing yang buruk. Kenapa dia bisa menjadi duta besar penjaga negara? Saya tidak terima, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Teknologi Longguo memasuki era kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pesawat tempur, kapal selam fusi nuklir, dan kapal induk terbang akan segera diluncurkan. Semua ini adalah berkat duta besar Zheng. Pengorbanan tanpa pamrih beliau telah mewujudkan semua ini. Ayo. Bawa mereka pergi.
Dia ternyata adalah duta besar penjaga negara. Saya sama sekali tidak layak untuknya. Tuan Chen. Maaf. Saya datang terlambat. Hong Zansen, saya rasa kekuatan King Bang terlalu besar. Dan terjalin di setiap sudut gelap negara kita. Oleh karena itu, saya berharap Anda dapat segera memberantas King Bang. Dalam 10 hari, Geng King akan dihapus dari negara naga. Nyonya Wang Fang, baik dalam sakit maupun sehat, baik dalam miskin maupun kaya. Apakah kamu bersedia menikah dengan Tuan Chen Tingsheng? Saya bersedia. Tuan Chen Tingsheng, baik dalam sakit maupun sehat, baik dalam miskin maupun kaya. Apakah kamu bersedia menikah dengan Nyonya Wang Fang? Saya menerima tugas untuk menghapus. Menerima tugas memancing. Pergi ke lokasi dalam 10 menit dan lakukan memancing. Hadiah tugas tidak diketahui. Jika tugas gagal, kamu akan kehilangan segalanya. Hitung mundur 9 menit 59 detik. Sial, kenapa ada tugas lagi? Tuan Sen. Sayang, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan ini padamu. Tapi saya benar-benar harus pergi memancing sekarang. Kalau begitu, kamu bisa turun dan peluk si sebentar. Bisakah kamu tidak marah padaku? Sudah terlambat, silakan pergi. Saya akan menunggu kamu kembali di sini. Terima kasih. Bajingan. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Kenapa pengantin pria pergi? Apakah pernikahan ini masih akan dilangsungkan? Iya, benar. Tidak baik. Lan Lan telah diculik oleh seorang paman pinjang. Apa? Lan Lan. Ayo pergi. Aku ingin. Lan Lan. Komandan polisi, ini putri saya. Komandan polisi. Saya mohon kepada Anda, tolong selamatkan dia. Berdasarkan rute pelarian tersangka, mobil van berhenti di gedung terbengkalai di pinggiran kota. Anda tenang saja, kami pasti akan menyelamatkan putri Anda secepat mungkin. Gedung terbengkalai di pinggiran kota, segera bertindak. Hahaha. Maaf, nomor yang Anda dial telah dimatikan. Maaf, nomor tersebut. Maaf, nomor yang Anda dial telah dimatikan. Kamu orang jahat, cepat lepaskan aku. Ayahku adalah duta besar negara. Dia pasti akan menangkapmu. Hahaha. Kamu bilang ayahmu adalah duta besar negara. Meskipun dia datang, aku tetap akan membunuhmu hari ini. Seandainya bukan karena dia, aku bisa kehilangan segalanya. Aku bisa mematahkan kakinya. Hari ini aku akan membunuhmu. Aku ingin membuatnya hidup dalam bayang-bayang seumur hidupnya. Hahaha. Terjebak. Apakah ini lagi-lagi tentang menyelamatkan orang? Tapi mengapa hadiah kali ini tidak diketahui? Tidak usah dipikirkan dulu, menyelamatkan orang itu yang penting. Anak kecil. Bisa mendengar Om berbicara tidak? Anak siapa ini? Kenapa bisa jatuh ke dalam air? Orang tua ini ngapain saja? Sabar sebentar ya. Ayah, Lan. Kenapa kamu bisa di sini? Tidak apa-apa. Ayah di sini, ya. Oh, Hantu, gadis kecil itu baru saja terbaring di sana. lalu tiba-tiba menghilang. Menghilang, bukan. Kalian mengerti tidak apa yang dimaksud dengan tiba-tiba menghilang? Letakkan pisau itu. Jangan mendekat. Letakkan pisau itu.